5056. Membunuh. Luming minum dan mengangkat tangannya ke udara. Pistol Ares terbang kembali ke tangannya dan tersapu. Kekuatan asal tabu dituangkan ke dalam senjata Ares, yang membuat senjata Ares bergetar seolah-olah memiliki kekuatan yang mengerikan untuk dihidupkan kembali. Padahal, asal-usul tabu itu sangat penting. Meskipun Luming belum memecahkan asalnya, kekuatan asal tabu telah membuat senjata Ares sedikit lebih kuat. Ledakan. Di bawah tekanan senjata Dewa Perang, sumber kedua dari 9 laba-laba yin langsung meledak, dan tubuhnya terkoyak. Bahkan akar sumbernya pun tertutup retakan. Tidak. Di akar sumber, terdengar raungan panik dari sumbernya. Tapi itu tidak berguna. Kekuatan tabu Luming berjalan. Segera setelah senjata Ares bergetar, kekuatan kekerasan keluar, dan sumber pihak lain benar-benar meledak, dan jiwa menghilang. Di kejauhan, Zutian tertegun. Apa yang mereka lihat? Dua sumber kuat dari 9 laba-laba ajaib yin terbunuh dengan cara ini. Ini adalah dua master yang telah menyadari asal-usul Yuansu. Mereka memiliki kekuatan tempur yang hebat. Pada hari-hari awal Yuansu, mereka benar-benar ahli, tetapi mereka semua mati di telapak tangan Luming. Mata mereka terbuka lebar. Pada awalnya, mereka luar biasa. Kemudian, ada ketakutan yang tak ada habisnya. Sua. Reaksi Zutian adalah yang tercepat. Dia berbalik dan pergi. Dia tidak menyapa dua lainnya. Saat ini, satu-satunya ide di hatinya adalah melarikan diri dari Luming. Dua lainnya tidak bisa bereaksi dengan baik. Mereka juga dapat menunda Luming dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Zutian, percepat ke level tertinggi yang pernah ada. Sayangnya, itu tidak berguna. Luming menghancurkan senjatanya, dan senjata Ares menjadi semakin besar. Itu seperti pilar dunia, beremas langit ke Zutian dan dua dewa lainnya dari laba-laba 9 yin, dan menyelimuti mereka di bawah senjata Ares. Zutian berteriak dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Kekuatan bertarung Zutian telah ditingkatkan ke level terkuat yang pernah ada. Dalam krisis hidup dan mati ini, Zutian memiliki kecenderungan untuk menembus batas dan melangkah ke tiang 4 kali. Tapi sudah terlambat. Perbedaan antara mereka dan Luming terlalu besar. Dua dewa, satu mematahkan tiang 2 kali, dan yang lainnya hanya mematahkan tiang di tingkat pertama. Kekuatan bertarung Luming sangat berbeda dengan Luming. Menyentuh. Kedua dewa itu dihancurkan satu demi satu, dan keduanya dihancurkan. Kemudian, Zutian. Tubuhnya juga meledak, dan jiwanya tidak bubar sesaat, dan dia meraung dengan getir, aku tidak mau. Zutian sangat tidak mau. Ia memiliki kecenderungan mematahkan tiang sebanyak 4 kali. Pada waktunya, dia akan mampu mematahkan tiang sebanyak 4 kali. Jika kamu mencapai 4 tiang patah, maka belajarlah dari si Tianteng dan terobos sumbernya di bawah bencana sumbernya, akan ada jalan lebar di depan kamu. Di masa depan, kamu akan mampu melampaui dan menjadi abadi. Tapi sekarang, dia akan mati, dan tidak ada yang tersisa. 5 kali. Sekarang, dia sudah tahu bahwa Luming telah rusak 5 kali. Dia tidak mengerti mengapa Luming bisa mematahkan tiang 5 kali. Bagaimana dia bisa begitu jahat? Dia ingin memberitahu orang lain tentang laba-laba ajaib 9 yin tentang berita ini, dan membiarkan laba-laba ajaib 9 yin melakukan yang terbaik untuk membunuh Luming, sementara Luming belum sepenuhnya bangkit, bunuh dia sepenuhnya. Sayangnya, dia tidak punya kesempatan. Ledakan. Di bawah tekanan senjata Ares, kehidupan Zutian hancur. Luming mengambil tas penyimpanan Zutian dan lainnya, serta senjata sihir tingkat sumber. Setelah memeriksa, Luming menunjukkan kegembiraannya. Uang besar. Set Zutian adalah senjata sihir tingkat sumber teratas. Selain itu, ada 6 senjata sihir tingkat sumber biasa. Daerah terlarang itu kaya dan kaya. Ini dia, bola. Luming melemparkan senjata ajaib ke bola dan menelannya. Itu hanya senjata sihir tingkat sumber biasa. Luming tidak peduli. Dan semakin banyak bola menelan, semakin kuat akumulasi, semakin kuat kekuatannya, yang juga bagus untuk Luming. Baru saja, tanpa bantuan bola, Luming tidak bisa menyelesaikan 2 masalah dengan mudah. Jika tidak ada bola, bahkan jika pihak lain ceroboh, Luming tidak dapat membunuh sumber dalam satu gerakan. Jika kamu menggunakan beberapa trik untuk membunuh satu sumber dan sumber lainnya, kamu akan bereaksi dan menyingkirkan penghinaan kamu. Sisi lain tidak ceroboh dan mencoba bertarung dengan Luming. Jika Luming ingin menyelesaikan masalah dengan mudah, itu tidak mungkin. Dalam hal ini, Zutian dan yang lainnya dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Di tanah di kejauhan, Gekian keluar. Faktanya, sebelum laba-laba iblis 9 yin tiba, Gekian masuk ke tanah, menunjukkan kepekaannya yang luar biasa. Orang dari 9 laba-laba jahat yin tidak menemukan Gekian. Pimpin jalan.
Lu Ming berbicara dengan dingin. "Yah, ikut aku." Ge Qiandao terus memimpin. Namun, tak lama setelah mereka pergi, sosok lain muncul di tanah. Seperti dua kacang polong, merah darah seperti jiwa. Satu-satunya perbedaan adalah nafas jiwa. Nafas Ge Qian sangat mirip dengan nafas laba-laba 9 yin. Dari nafas jiwa, tampaknya orang lain itu adalah salah satu dari 9 laba-laba yin. Nah, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu tidak tertipu olehku. Cepat atau lambat, aku akan melahap jiwamu dan mengambil darahmu. Ge Qian mencibir padaku. Di sekelilingku, energi tak terlihat berkumpul ke arahnya. Energi tak terlihat ini adalah jiwa dari 9 master laba-laba ajaib yin yang baru saja dibunuh oleh Lu Ming. Jiwa orang-orang ini telah dicabik-cabik oleh Lu Ming, tetapi energi hantu tidak akan putus dalam waktu singkat. Saat ini, semuanya ditelan oleh Ge Qian. Ge Qian mengubah hantu itu menjadi makanannya sendiri. Tubuhnya bersinar, secara bertahap menjadi padat, dan nafasnya menjadi lebih kuat. Nah, terus berburu suplemen untukku. Ge Qian mencibir, lalu pergi ke bawah tanah dan menghilang. Sebelumnya, Lu Ming bertemu Zhu Tian dan lainnya karena Ge Qian. Ge Qian sengaja memimpin, biarkan keduanya bertemu, biarkan keduanya bertarung, dia mendapat untung darinya. Kemudian, tidak lama kemudian, Lu Ming bertemu dengan sekelompok orang. Puan keluarga Yuang Wang. Lu Ming, kenapa kamu di sini? Di klan Yuang Wang, beberapa orang mengaum. Ini tidak bisa dipercaya. Melihat Lu Ming, itu seperti neraka. Orang ini adalah Yuan Shiji. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Lu Ming akan ada di sini. Bukankah Lu Ming ada di alam semesta timur? Kapan dia datang ke alam semesta barat? Dia adalah Lu Ming. Bunuh dia. Sisi Yuan Shiji, mulut dingin seseorang, pembunuh. Inilah asalnya. Faktanya, ada puluhan orang di sekitar Yuan Shiji, setidaknya selusin dari mereka kuat di alam aslinya. Pada saat ini, selusin orang terengah-engah, menatap Lu Ming, meraung dan bergegas menuju Lu Ming. Begitu mereka bangun, mereka mendengar nama Lu Ming. 5057. Lu Ming pernah membunuh orang Yuang Wang dan mengambil banyak obat sumber tingkat atas mereka. Dia memaksa orang Yuang Wang untuk hidup kembali dengan mengorbankan sumber daya mereka sendiri dan kemudian menahan Lu Ming. Bahkan di abad yang lalu, orang Yuang Wang jarang mengalami kerugian seperti itu, apalagi dipukul sampai habis. Kamu pikir kamu adalah raja orang. Oleh karena itu, sumber-sumber ini sangat ingin membunuh Lu Ming. Begitu mereka mendengar bahwa orang ini adalah Lu Ming, mereka semua membunuh Lu Ming. Ada begitu banyak ahli. Tidak cocok untuk bertarung secara langsung. Lebih baik pergi. Tubuh Lu Ming seperti kilatan petir. Dia mundur tiba-tiba dan bergegas ke arah lain. Di antara klan Yuang Wang, ada lebih dari selusin asal, makhluk daerah terlarang, dan tidak ada kekurangan prajurit sihir tingkat sumber. Tak perlu dikatakan, sebagian besar dari asal-usul ini adalah tentara sihir tingkat sumber, dan kekuatan tempur mereka sama sekali tidak sebanding dengan sumber percikan. Jika beberapa dari mereka menyadari skill sumbernya, kekuatan tempur mereka tidak akan jauh lebih buruk darinya. Dalam hal, ada yang lebih kuat. Di hadapan begitu banyak sumber, Lu Ming sebagian besar bukanlah lawan. Dia benar-benar ingin dikelilingi oleh pihak lain. Jika pihak lain memiliki karakter yang sombong, dia akan dibunuh. Oleh karena itu, Lu Ming bertindak sangat sederhana. Menghadapi begitu banyak ahli dengan kekuatan yang tidak diketahui, bodoh untuk tidak pergi. Kemana harus pergi? Lawan aku. Pengecut. Di belakang, asal-usul klan Yuang Wang meraung. Punya kemampuan untuk bertarung di level yang sama. Suara menghina Lu Ming terdengar, dan tubuhnya tidak pernah berhenti. Itu lebih cepat dari cahaya, dan jaraknya ratusan ribu mil dalam sekejap. Saat ini, kecepatan Lu Ming luar biasa. Meski kecepatan orang Yuang Wang juga sangat cepat, mereka tetap tidak bisa mengejar Lu Ming dan berhasil dikeluarkan oleh Lu Ming. Sial, kekuatan bocah ini semakin mengerikan. Jika kamu punya kesempatan, kamu harus menyingkirkannya. Yuan Shiji terlihat murung. Ketika kita mendapatkan hati raja, itu akan menjadi kematiannya. Cara dengan wajah suram. Akhirnya, orang-orang Yuang Wang pergi dari sini tanpa daya. Setelah orang-orang ini pergi, sosok lain muncul di tanah. Itu adalah Ge Qian dengan nafas yang sama dengan laba-laba 9 yin. Kebencian, sangat dibenci karena kita tidak bertengkar. Ge Qian meraung dan wajahnya muram. Tak perlu dikatakan, itu adalah penghargaan, Ge Qian bahwa Lu Ming bertemu dengan klan Yuang Wang. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Lu Ming, yang tampaknya penuh kekuatan dan tak kenal takut, melarikan diri saat melihat orang-orang dari klan Yuang Wang, dan rencananya untuk melahap hantu itu gagal. Hari pertama SMP, tanggal 15.
Ge Qianyin dengan cara dingin, lalu bor ke tanah lagi. Aku menjelajah sendirian selama beberapa hari sebelumnya, tapi aku tidak bertemu siapapun. Bagaimana aku bisa bertemu berkali-kali sekarang? Lu Ming berpikir. Ini aneh. Hanya ada beberapa ribu orang dari berbagai angkatan. Terlalu tersebar untuk memasuki area yang luas ini. Lu Ming telah menjelajah selama beberapa hari sebelumnya, tetapi dia tidak bertemu orang lain. Sekarang, dia bertemu dengan 9 laba-laba Yin dan klan Yuan Buang. Apakah ini suatu kebetulan? Mungkin karena dekat dengan segel tubuh raja. Untuk sesaat, Lu Ming tidak mengetahuinya. Di bawah bimbingan Ge Qian, dia terus bergerak maju, tetapi tidak lama kemudian, Lu Ming bertemu dengan sekelompok orang yang merupakan anggota klan Yinsa. Kali ini, tidak banyak master di klan Yinsa. Hanya ada 4 atau 5 dari mereka. Tapi Lu Ming tidak bertengkar satu sama lain, jadi dia berbalik dan pergi, meninggalkan keluarga Yinsa. Ini benar-benar masalah. Aku selalu bertemu dengannya. Sejak aku menjadi Ge Qian, aku telah bertemu banyak musuh yang kuat. Pikiran Lu Ming tiba-tiba berubah. Itu tidak mungkin orang tua ini, tapi dia ada di dekatku. Bagaimana dia bisa melakukannya? Lu Ming tidak mengerti. Namun, dia lebih waspada terhadap Ge Qian. Belakangan, tentu saja, dia bertemu orang-orang dari kekuatan lain berulang kali. Namun, tidak peduli seberapa kuat atau lemah lawannya, Lu Ming berbalik dan pergi. Dia terlalu malas untuk bertarung dengannya. Dia samar-samar merasa ada yang tidak beres, dan pihak lain dari pertarungan mungkin tertipu. Bocah ini licik seperti rubah, tetapi jika kamu tidak bertarung, seseorang akan bertarung. Ge Qian, yang memiliki nafas 9 laba-laba ajaib Yin, melihat ke arah kepergian Lu Ming dengan mata dingin. Faktanya, memang begitu. Selama kurun waktu tersebut, orang-orang dari berbagai kekuatan besar berulang kali bertemu dan kemudian bertempur. Dalam setiap perang besar, orang mati. Saat perang usai dan orang-orang yang berperang pergi, sesosok akan muncul dari tanah untuk menyerap hantu langit dan bumi. Sosok ini seperti dua kacang polong. Itu hanya nafas jiwa. Ini berbeda. Beberapa di antaranya jahat, beberapa di antaranya yuang-yuang, beberapa di antaranya adalah Yinsa. Dia terus-menerus menyerap energi hantu, dan terus memperkuat dirinya sendiri. Semua orang disimpan dalam kegelapan. Karena, Ge Qian ini, semua mengatakan bahwa dia mengetahui segel hati Renwang dan ingin membawa mereka ke hati Renwang. Banyak ahli yang kuat memiliki Ge Qian bersama mereka. Tentu saja, ini karena para ahli ini cukup kuat, Ge Qian tidak bisa menghadapinya. Jika Ge Qian dapat menangani mereka, dia akan langsung membunuh mereka dan melahap jiwa mereka. Plot yang mengerikan, perlahan menyebar, tetapi tidak ada yang menemukan. Lu Ming hanya curiga. Ge Qian, di mana dan kapan tempat itu disegel oleh Renwang? Lu Ming menatap Ge Qian dengan tatapan sedih. Itu datang, tidak jauh di depan. Meskipun Ge Qian mengutuk Lu Ming di dalam hatinya, dia berkata dengan senyuman di wajahnya. Kamu sebaiknya tidak bermain trik, atau aku akan menghapusmu. Lu Ming mengancam, dan kemudian membiarkan pihak lain terus memimpin. Benar saja, setelah beberapa saat, Ge Qian berhenti dan berkata bahwa tempat di mana Raja Manusia menyegel namanya telah tiba. Di depan kami, ada pegunungan tak berujung. Ada banyak puncak besar yang menjulang ke langit. Sepintas, semuanya adalah puncak lurus, seperti pedang ajaib, yang ditusukkan ke bumi secara terbalik. Ini adalah tempat di mana hati Raja Manusia disegel. Hati Raja Manusia disegel di tengah pegunungan ini. Namun, pegunungan ini diselimuti oleh susunan segel yang mengerikan. Susunan ini tidak hanya menyegel tubuh Raja Manusia, tetapi juga mengisolasi segalanya. Tidak ada makhluk hidup yang bisa memasukinya. Ge Qian menjelaskan. Lu Ming menjalankan pola Kaisar Iblis. Seperti yang diharapkan, dia bisa melihat bahwa tanah luas itu penuh dengan rune. Rune pada terjalin satu sama lain dan memanjang ke depan untuk menutupi tanah. Ge Qian benar tentang ini. Tanah ini memang tertutup, terisolasi dari segalanya, dan sulit dimasuki makhluk hidup manapun. Namun, terlalu lama, masih ada masalah dan celah dalam susunan segel ini. Operasi Lu Ming dari pola Kaisar Iblis, celah dari susunan segel, muncul di mata Lu Ming. Ada senyuman di sudut mulut Lu Ming. Area segel ini tidak bisa menghentikannya. Dia bisa masuk melalui celah ini. 5058. Lu Ming yakin dia bisa menemukan celah itu dan memasuki susunan segel dengan pola Raja Iblis dan Kaisar. Lu Ming, aku memberitahumu, bertahun-tahun yang lalu, teman-temanku dan aku menghabiskan upaya tanpa henti untuk memecahkan susunan segel. Itu sebabnya teman-temanku menjadi serakah dan ingin menelan hati Raja. Ah!
Berbicara tentang ini, Gekian menghela nafas dan melanjutkan, jadi, hanya aku yang bisa memimpin jalan kamu mendapatkan hati raja melalui susunan segel ini. Implikasinya sangat jelas, yaitu kamu bergantung pada aku, jika tidak, kamu tidak bisa mendapatkan hati raja. Lu Ming tidak menunjukkannya, dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Gekian. Bagaimanapun, dia memiliki pola Raja Iblis dan Kaisar, dan risikonya dapat dia mati kapan saja. Selain itu, bahkan jika kamu memasuki susunan segel, kamu tidak tahu harus menghadapi apa. Mungkin akan berguna untuk Gekian. Oleh karena itu, Lu Ming belum ingin membunuh Gekian. Mungkin berguna untuk menyimpannya untuk saat ini. Ikut denganku. Gekian melirik Lu Ming, lalu terbang ke depan dan bergegas ke pegunungan di depan. Lu Ming menelusuri pola Kaisar Raja Iblis dan menemukan bahwa Gekian tidak memiliki masalah di jalannya. Dia segera mengikutinya. Tepat ketika Lu Ming dan keluarganya mencapai pegunungan ini, ada banyak orang di sekitarnya. Klan Yuanguang, klan Yingsa, klan Changming, laba-laba iblis Jiuyin, klan yang sangat jahat. Hampir semua kekuatan besar memiliki orang yang datang. Orang-orang ini tidak berkumpul bersama, mereka semua tersebar. Ada 3 atau 5 orang bersama, 7 atau 8 orang bersama, dan paling banyak puluhan orang. Ini adalah dunia yang besar. Ketika pasukan masuk, mereka tidak tahu arah atau di mana hati raja. Secara alami, mereka akan menyebar dalam kelompok dan mencari ke arah yang berbeda. Hanya dengan cara ini kita dapat dengan mudah menemukan hati raja. Satu kesamaan yang dimiliki orang-orang ini adalah bahwa mereka semua memiliki Gekian. Apalagi bau Gekian sama dengan mereka. Sepertinya mereka dari ras yang sama. Misalnya, Gekian, yang dekat dengan beberapa pakar suku yang menjijikkan, tampaknya adalah anggota dari suku yang menjijikkan itu. Kata-kata Gekian kepada orang-orang keji ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan Lu Ming, tetapi dia mengubahnya sedikit. Dia adalah pendahulu dari orang-orang yang keji. Dia masuk ke sini bersama teman-temannya untuk mencari hati raja. Akhirnya, dia dikhianati oleh teman-temannya, hanya menyisakan hantu, yang bisa membawa mereka menemukan hati sang raja. Di depan orang-orang dari kekuatan lain, tentu saja telah sedikit diubah dan diterapkan dengan cara yang sama. Ikutlah denganku. Aku telah mempelajari formasi segel secara menyeluruh. Hanya aku yang bisa membimbingmu melalui formasi segel dan menemukan hati raja. Gekian mengatakan ini satu persatu, lalu memasuki susunan segel terlebih dahulu. Lainnya, semua mengikuti Gekian ke dalam formasi segel. Misalnya, ada sekelompok orang dari suku jahat ekstrim yang mengikuti Gekian dan memasuki formasi segel. Ada 6 orang kuat di periode awal asal, dan lebih dari selusin di alam dewa lainnya. Mereka kuat. Mereka mengikuti Gekian ke dalam formasi segel. Tentu saja, mereka tidak berani gegabah dan waspada. Gekian, yang memimpin di depan, memiliki tatapan dingin di matanya. Kesempatan membunuh di matanya menghilang. Setengah jam kemudian, mereka sudah melintasi gunung demi gunung. Saat mereka melewati gunung besar, puncak gunung tiba-tiba bersinar, dan beberapa cahaya mengerikan, seperti pedang ajaib, membunuh orang-orang dari orang-orang yang sangat jahat. Tidak, itu berbahaya. Minggir. Yang kuat dengan asal meraung dan mundur dengan cepat, tapi masih terlambat. Cahaya menyala, terlalu cepat, dan kekuatannya tidak terbatas. 10 dewa langsung terputus, dan jiwa mereka juga terputus dan jatuh di tempat. Bahkan jika sumbernya, ada 2 sumber mundur tidak tepat waktu, dipotong oleh cahaya, dengan kekuatannya, tidak berguna, tidak peduli bagaimana mereka meledak, tidak berguna, cahaya langsung membaginya menjadi 2, dan kemudian menghancurkan sumbernya akar. Dalam sekejap, 2 asal dan selusin dewa jatuh. Hanya 4 sumber, respons tepat waktu, dan pintu keluar berbahaya dari area pegunungan, yang dapat menghindari serangan ini. Tapi mereka juga berkeringat dingin. Brengsek. Ada apa? Gekian, kamu tidak bermaksud memimpin jalan dan tidak ada bahaya, kan? 4 asal klan jahat yang tersisa memelototi Gekian. Sayang sekali kamu melarikan diri, tetapi kamu telah memasuki pertempuran ini. Bahkan jika kamu tidak digantung, kamu tidak dapat menemukan jalan keluar. Tetaplah di sini selamanya. Gekian mencibir, menunjukkan cahayanya yang ganas, dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang menakutkan. Kamu menipu kami, kamu telah menipu kami sepanjang waktu. Sebuah sumber mengaum. Sampai sekarang, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa mereka telah ditipu, dan Gekian telah ditipu? Jelas, Gekian yang sengaja membawa mereka ke jalan buntu barusan, memicu kematian formasi segel. Jelas, susunan segel ini bukan yang kecil. Itu tidak hanya memiliki kekuatan segel, tetapi juga mengandung kekuatan membunuh. Itu normal. Itu adalah formasi hati dari Raja Anjing Laut. Levelnya luar biasa.
Bahkan jika itu adalah formasi segel murni, itu sangat mengerikan jika melibatkan sedikit kekuatan serangan. Mereka tidak bisa menolaknya. Hanya kalian, yang ingin menyentuh hati raja, harus menjadi santapanku. Gekian minum dengan dingin, wajahnya ganas, dan tubuhnya bersinar. Hantu dari orang-orang yang sangat jahat yang baru saja meninggal di sekitarnya terus-menerus berkumpul menuju Gekian dan diserap olehnya. Dia menyerap energi hantu untuk memperkuat dirinya sendiri. Bunuh dia. 4 klan ganas yang tersisa meraung dan membunuh Gekian. Keempat sumber ini sangat kuat. Mereka semua mengendalikan tentara sihir tingkat sumber. Tak perlu dikatakan, mereka bertiga telah menyadari teknik sumbernya. 4 orang bergandengan tangan, kekuatannya mengerikan, jika di langit berbintang alam semesta, dapat menghancurkan sungai bintang, menghancurkan satu demi satu bintang. Namun, sosok Gekian kembali ke belakang 10.000 meter. Kemudian, rune padat muncul di bumi, yang memblokir semua serangan dari 4 tuan paling kejam. Ini ada di dalam susunan segel. Kamu juga ingin membunuhku. Ini konyol. Gekian mencibir dan terus menyerap energi hantu. Gumpalan hantu, diserap oleh Gekian, tubuhnya berangsur-angsur menjadi padat, dan napasnya menjadi semakin kuat. Brengsek. 4 penguasa klan jahat ekstrim mengaum, tetapi mereka tidak dapat membantu Gekian sama sekali. Mereka tidak dapat merusak susunan segel, mereka tidak dapat menemukan celah dari susunan segel, dan mereka tidak dapat melakukan apapun. Mereka terjebak. Setelah beberapa saat, Gekian menyerap semua energi hantu tersebut. Hahaha, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Hati raja adalah milikku. Aku akan membunuh siapa saja yang berani bertarung denganku. Orang itu ingin berbagi denganku di tahun-tahun itu, tapi dia juga mati. Hahaha, aku punya ribuan bagian. Saat semua bagianku tumbuh bersama, kalian semua akan mati. Gekian tertawa, tubuhnya melintas dan pergi dari sini. 5059. Gekian pergi. 4 penguasa asal suku jahat sangat marah, tetapi mereka sulit dikejar. Mereka terjebak. Ada rune di mana-mana. Selama mereka bergerak sedikit, akan ada rune yang berkedip, menjebak mereka. Kecuali puncak gunung, meski tidak ada bahaya atau kesempatan membunuh di tempat lain, mereka tidak bisa bergerak. Mereka mengerti bahwa mereka telah ditipu. Gekian memberitahu mereka bahwa dia adalah pendahulu dari orang paling jahat. Tak lama setelah runtuhnya benua Honghuang, dia datang ke sini untuk mencari hati raja. Akhirnya, dia dikhianati oleh teman-temannya. Tapi dengarkan kata-kata Gekian Lin, jelas dia mengkhianati temannya. Mereka ingin menyampaikan berita kepada orang lain dari ras yang menjijikkan, tetapi mereka menemukan bahwa rune giok sama sekali tidak valid di sini. Adegan yang sama terjadi di mana-mana di susunan segel. Banyak orang telah dibawa ke barisan segel, di mana ada banyak pembunuhan. Sejumlah besar ahli telah terbunuh. Beberapa orang, bahkan sumber teratas, telah mati dalam susunan segel. Setelah orang-orang ini terbunuh, ada seorang Gekian yang sedang melahap energi hantu dan menguatkan dirinya. Dalam susunan segel, itu seperti api penyucian untuk sesaat. Namun, susunan segel memiliki jangkauan yang luas. Gekian dengan sengaja memimpin jalan dan membuat orang-orang menyebar jauh. Selain itu, dalam susunan segel, kesadaran spiritual sangat terbatas, dan orang lain tidak menyadarinya. Luming dan Gekian, lanjutkan. Mereka mendaki gunung demi gunung, dan Gekian memimpin jalan. Luming menemukan dengan pola Raja Iblis bahwa Gekian telah memecahkan arai, dan dia telah melewati gerbang atau celah dari arai. Jika kamu melewati ngarai ini, kamu akan berada di tengah jalan, dan kamu akan segera bisa sampai ke tempat di mana jantung Raja Daren disegel. Gekian tersenyum dan menunjuk ke jalan ngarai di depan. Melalui ngarai di depan, apakah kamu yakin? Luming terdiam, seolah dia bertanya secara acak. Namun, jauh di mata Luming, ada kilatan pembunuhan. Dengan pola Raja Iblis dan Kaisar, dia dapat melihat dengan jelas bahwa lembah di depannya bukanlah gerbang kehidupan atau celah dari susunan. Ada pembunuhan tersembunyi dan susunannya padat. Ini jelas merupakan tempat mati dan gerbang mati dari susunan. Itu juga Luming yang memiliki pola Kaisar Raja Iblis. Jika dia adalah Master Arai, dia tidak bisa melihatnya. Gekian bertepuk tangan di dalam hatinya, tapi wajahnya tidak berubah sama sekali. Dia berkata sambil tersenyum, tentu saja, ngarai di depan adalah kelemahan dari barisan. Oh, aku hanya bertanya. Ayo pergi. Luming tetap diam dan melangkah maju. Saat dia mendekati Gekian, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraihnya. Tangan besar menjadi lebih besar dan lebih besar dengan cepat. Di jari, itu melingkari sumber tabu. Ini sangat menakutkan dan dapat menembus langit berbintang. Gekian tidak menyangka Luming akan melakukan gerakan tiba-tiba. Dia langsung terkena jurus itu dan ditahan oleh 2 tangan besar, dan mengalami pukulan berat. Tubuhnya bergetar, semburan asap hitam menyebar,
menghilang di angkasa, jiwanya, yang tumpul, menjadi sedikit ilusi. Ah, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Ge Qian meraung. Masih pura-pura bodoh, apa menurutmu aku tidak bisa melihatnya? Ngarai itu adalah gerbang mati dan jedi, yang mengandung teror dan pembunuhan. Jika aku masuk ke dalamnya, aku akan mati. Jika kamu ingin membunuhku, aku hanya bisa membunuhmu dulu. Mulut dingin Lu Ming, sumber tabu terus berjalan, menekan Ge Qian, untuk sepenuhnya menghapusnya. Kamu. Ge Qian tidak menyangka Lu Ming bisa melihat realitas virtual dari susunan segel. Pada saat itu, kultivasinya sangat maju, dan dia serta teman-temannya mahir dalam susunan. Mereka berdua master arai. Butuh waktu lama bagi mereka untuk memahami susunan segel. Tapi Lu Ming, bagaimana kamu bisa dengan mudah melihat melalui susunan ini? Bahkan jika kamu adalah master arai, itu tidak mudah. Kebetulan atau curang? Jika itu menipu dia, bagaimana bisa kebetulan tempat lain tidak menipu dan hanya memilih di sini? Ledakan. Kekuatan tabu Lu Ming sangat mengerikan sehingga dia terus-menerus menekan Ge Qian, melenyapkan jiwanya dan ingin mengalahkannya sepenuhnya. Ge Qian bingung. Jika dia terus seperti ini, dia akan mati. Di sekitarku, lain kali aku tidak berani. Teriak Ge Qian. Mau lain kali. Lu Ming berkata dengan dingin bahwa pikiran Ge Qian itu jahat, dan menyimpannya adalah bencana. Bagaimanapun, susunan segel ini tidak dapat membantunya. Mengapa Ge Qian harus disimpan? Aku masih berguna. Kita baru setengah jalan melalui formasi segel ini, dan aku harus memimpin untuk sisanya. Ge Qian Dao. Aku membawa pola Kaisar Iblis. Tidak ada cara bagi aku untuk melarikan diri dari barisan besar ini. Mengapa kamu harus memimpin? Lu Ming mencibir. Lu Ming tidak tahu bahwa Ge Qian terbagi menjadi banyak bagian, dan hidup dan matinya sepenuhnya ada di tangannya. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan iblis Kaisar Wen. Apa, kamu membawa pola Kaisar? Ge Qian terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lu Ming membawa pola Kaisar Iblis, yang merupakan harta paling berharga dari keluarga Iblis Hong Huang. Dia akhirnya tahu mengapa Lu Ming tahu bahwa ngarai itu penuh dengan pembunuhan. Itu karena pola Kaisar Iblis. Dia benar-benar bermain trik di kelasnya. Dia ingin membunuh Lu Ming dengan bantuan susunan segel ini. Itu hanya angan-angan. Aku salah. Aku bingung sebentar. Mohon maafkan aku. Teriak Ge Qian. Konyol. Tanggapan dingin Lu Ming, sumber kekuatan tabu, terus menekan Ge Qian gila, membuatnya lelah. Ge Qian menjerit, dan tubuhnya menjadi semakin ilusi. Jika dia terus seperti ini, dia tidak akan bertahan lama dan akan disempurnakan. Aku masih berguna. Bahkan jika aku melewati susunan ini, hati raja, dan segel terakhir, segel itu, bahkan jika kamu memiliki pola Kaisar Iblis, tidak dapat dihancurkan. Kamu harus bergandengan tangan dengan aku untuk menghancurkannya. Ge Qian meraung. Lu Ming tidak bisa menahan makan. Begitu kekuatan tabu terkumpul, dia tidak terus menyempurnakan Ge Qian. Dia berkata dengan suara kental, apa yang kamu katakan itu benar. Jika ada yang palsu, aku akan melepaskanmu. Benar sekali. Benar atau salah? Selama kamu melewati susunan segel ini, kamu dapat melihat bahwa jika itu salah pada saat itu, belum terlambat bagimu untuk melenyapkanku. Cara Ge Qian memotong emas dan besi. Lu Ming tahu bahwa ini sebagian besar benar, karena selama dia melewati susunan segel, dia akan tahu apakah itu benar atau tidak. Dia tidak bisa menyembunyikannya darinya. Jika ada yang palsu, Ge Qian akan tetap mati. Aku bertanya padamu, mengapa kamu ingin membunuhku, untuk melahap jiwaku? Lu Ming bertanya dengan dingin. Ya memang. Ge Qian tidak menyembunyikannya. Dia tahu itu dan tidak bisa menyembunyikannya. Kamu bukan manusia, kan? Lu Ming terus bertanya, memperhatikan reaksi Ge Qian. Hati Ge Qian tiba-tiba berubah. Lu Ming memiliki perasaan di matanya yang tidak bisa dia mengerti. Pria muda ini memberinya perasaan yang dalam. Dia tidak tahu apakah Lu Ming melihat sesuatu. Lebih baik memberitahunya sesuatu, agar dia tidak meragukannya dan merusak acara. Bagaimanapun, ketika hati Wang Dekaka lahir, dia akan mati. Memikirkan hal ini, Ge Qian berkata, aku bukan manusia. 5060. Saat dia mendengar kata-kata Ge Qian, mata Lu Ming berbinar. Ge Qian ini bukan manusia, tapi nafas jiwa Ge Qian jelas merupakan nafas manusia. Apa masalahnya? Lu Ming menanyakan pertanyaan ini. Karena konstitusi dan keterampilan khusus aku, sebelum kamu, beberapa teran setelah aku bunuh. Jika aku melahap jiwa aminnya, aku bisa meniru semangat klan lain. Ge Qian menjelaskan. Lu Ming sedikit terkejut, dia bisa melakukannya. Bukankah Ge Qian mampu menyamar sebagai ras yang tak terhitung jumlahnya? Selama kamu melahap jiwa suatu ras, kamu bisa berpura-pura menjadi ras itu.
Ini benar-benar misterius. Namun, Lu Ming percaya bahwa konstitusi dan keterampilan ini jelas tidak maha kuasa. Hanya saja kultivasinya tidak cukup tinggi. Jika kultivasinya cukup tinggi, kebanyakan dari mereka dapat melihat kehampaan dan yang asli. Sebelumnya, aku terus-menerus bertemu orang lain, bukan tipuanmu. Lu Ming melanjutkan. Ya, aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun tanpa henti. Aku telah memasang susunan pengawasan di banyak tempat. Aku tahu di mana ada orang, jadi aku bisa mengarahkan kamu untuk bertemu orang-orang itu. Ge Qian menjelaskan. Secara alami, dia tidak akan mengatakan bahwa karena perpisahannya itulah Lu Ming bertemu mereka. Masalah ini, yang bahkan tidak mau dia katakan, terkait dengan rencananya nanti. Lu Ming tidak ragu, karena ini sepenuhnya dijelaskan. Ayo pergi, teruslah memimpin. Lu Mingdao. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka. Selanjutnya, Ge Qian tidak bermain trik, dan dia tidak berani bermain trik. Lu Ming memiliki pola kaisar iblis, dan bahkan bermain trik pun tidak berguna. Setelah beberapa waktu, mereka berhasil melewati susunan segel. Lu Ming aman dan sehat. Orang-orang dari kekuatan lain tidak seberuntung itu. Setiap kali ada Ge Qian, mereka semua dijebak oleh Ge Qian. Sejumlah besar ahli jatuh, dan Ge Qian melahap jiwa mereka. Setiap Ge Qian tumbuh lebih kuat, dan nafas mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ini. Ketika Lu Ming melewati susunan segel dan melihat pemandangan di depannya, dia terkejut. Di sekelilingnya, ada 8 puncak di sekelilingnya, 8 puncak di tengahnya, merupakan tanah datar. Di tengah tanah datar ini, ada peti mati darah. Pada saat yang sama, ada 8 rantai, melilitkan peti mati darah, dan ujung lain dari 8 rantai itu tenggelam ke dalam 8 puncak di sekitarnya. Kedelapan rantai ini, yang bukan emas, perak, atau bahkan entitas, sepenuhnya terjalin oleh larik rune. Di atas peti darah, ada pedang yang patah. Sebagian besar pedang yang patah adalah gagangnya. Tubuh pedang hanyalah sebagian kecil. Tampaknya hanya 1/5 dari seluruh tubuh pedang, dan 4/5 lainnya dari tubuh pedang hilang. Pedang yang patah mengirimkan gelombang yang kuat, dan ada juga serangkaian rantai yang terjalin dengan rune yang memanjang dari pedang yang patah dan melilit peti mati darah. Dong, dong. Samar-samar, Lu Ming mendengar suara dong-dong yang berasal dari peti mati darah, seperti pukulan genderang perang dan detak jantungnya. Lu Ming tidak bisa menahan napas berat. Hati raja. Dia yakin bahwa jantung raja ada di peti mati darah. Tapi jelas Ge Qian benar. Ada segel di hati raja. Rantai itu adalah segel. Lu Ming menjalankan pola kaisar iblis. Melihat dengan hati-hati, rantai ini telah berubah di mata Lu Ming dan menjadi rune kecil. Fluktuasi ukuran, kekuatan, dan energi rune ini terlihat jelas di mata Lu Ming. Bagaimana kabarmu? Bisakah kamu melihat kekurangan dan kelemahan dari rantai ini? Tanya Ge Qian. Ya. Lu Ming mengangguk. Bagus sekali. Aku beritahu kamu, rantai rune ini sangat istimewa. Kamu tidak dapat menghancurkannya hanya dengan kekuatan asli kamu. Kamu perlu menggabungkan kekuatan jiwa kamu untuk menghancurkannya. Jadi kita harus bekerja sama untuk memecahkannya. Ge Qian Dao. Jadi begitu. Lu Ming mengangguk. Tampaknya Ge Qian benar. Sangat tergantung pada Ge Qian untuk membuka segel di sini. Karena Lu Ming tidak mempraktikkan cara serangan jiwa. Dia mencobanya sedikit sebelumnya, tetapi dia malu untuk sering menggunakannya. Kamu beritahu aku di mana kelemahannya, dan kita berdua bergandengan tangan untuk menyerang kelemahan itu. Ge Qian Dao. Oke, kita pergi. Lu Ming menjelaskan suatu posisi dan kemudian menawarkan pedang ajaib. Pedang ajaib ini adalah senjata sihir tingkat sumber. Kekuatan sumber terlarang mengalir ke pedang dan memotongnya ke posisi tertentu dari salah satu rantai segel. Di saat yang sama, Ge Qian juga bergerak. Tubuhnya bersinar, dan cahaya jiwa keluar. Cahaya jiwa berubah menjadi bentuk pedang, dan pedang yang dikorbankan oleh Lu Ming mengenai posisi rantai yang sama pada waktu yang sama. Kong. Gelombang. Suara pertarungan emas dan besi dimulai, rantai rune bergetar, dan pedang suci Lu Ming terpental. Cahaya jiwa Ge Qian juga pecah. Bagaimana? Apakah itu efektif? Tanya Ge Qian. Efektif. Lu Ming menemukan bahwa ada celah kecil di posisi rantai rune. Sulit bagi orang biasa untuk melihatnya, tetapi tidak bisa menyembunyikannya. Keyakinan Lu Ming telah meningkat pesat. Selama berhasil, itu akan benar-benar terputus cepat atau lambat. Melanjutkan. Lu Ming minum dan terus mengendalikan pedang. Ge Qian juga terus bertarung. Kong. Setelah serangan lain, Lu Ming menemukan bahwa celah di rantai menjadi lebih besar. Melanjutkan. Kedua pria itu menyerang kelemahannya terus-menerus. Celah kelemahan itu semakin melebar.
Ketika mereka lelah, mereka bermeditasi dan menyesuaikan nafas mereka. Ketika mereka pulih, mereka terus menyerang. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Setelah sebulan serangan terus-menerus, jaraknya menjadi sangat besar, seolah-olah seluruh rantai rune dapat terputus pada saat berikutnya. Tentu saja, ini juga karena kekuatan rantai rune sudah lama tidak mencapai puncaknya. Kalau tidak, dengan kekuatan Luming dan Gekian, tidak mungkin untuk mematahkannya, meski butuh waktu lama. Dalam sebulan terakhir, tidak ada yang datang ke sini kecuali mereka. Tanpa Gekian untuk memimpin, dan orang lain tidak memiliki pola Kaisar Iblis, tidak mungkin untuk melewati susunan segel dalam waktu singkat. Bahkan jika kamu sangat mahir dalam arai, kamu tidak dapat melewati arai segel hanya dalam 1 bulan. Jangan katakan itu sebulan, sangat kuat untuk memakainya dalam 100 tahun. Ini bukan susunan segel yang bagus sekarang. Hanya ketika ada celah, ini bisa menjadi kenyataan. Kamu tahu, Gekian dan teman-temannya membutuhkan waktu jutaan tahun untuk memahami susunan ini. Tentu saja, formasi segel masih berada di puncaknya. Tidak ada yang mengganggu, Luming dan Gekian dapat membuka segel dengan mudah. Kong. Keduanya bertarung bersama lagi. Menyentuh. Kali ini, rantai segel benar-benar terputus. Satu tempat terputus, seluruh rantai segel, semuanya tersentuh, runtuh, berubah menjadi semburan cahaya dan hujan, menghilang antara langit dan bumi. Rantai segel, rusak. Tapi ada 7 lagi. Terus serang kelemahan rantai segel kedua. 5061. Dengan cara ini, Luming dan Gekian membutuhkan waktu 8 bulan untuk memutuskan 8 rantai segel. Dong dong dong. Ketika semua 8 segel dan rantai terputus, suara dari peti mati darah menjadi lebih kuat, seperti genderang surga yang berdetak, kehampaan dan bumi meraung. Kali ini, tidak hanya Luming tetapi juga master lain dari semua negara yang terperangkap dalam barisan segel dapat mendengarnya. Bahkan para ahli dari arah lain mendengarnya. Apakah itu? Suara jantung berdetak. Hati raja lahir. Seseorang menemukan hati raja. Banyak orang berseru. Tuan dari semua negara yang terperangkap dalam susunan segel sangat cemas. Dan arah lain dari berbagai negara master, adalah menuju arah detak jantung yang terburu-buru. Namun, itu pasti sia-sia. Jika ada penghalang besar, orang-orang ini pasti akan diblokir. Dan segel terakhir. Gekian Dao. Segel terakhir adalah rantai rune antara pedang yang patah dan peti mati darah. Tapi saat ini, Luming mengerutkan kening. Aku tidak bisa melihat kelemahannya, aku tidak bisa melihat kelemahan dari segel terakhir ini. Kata Luming. Dia menunjukkan pola Kaisar Iblis secara ekstrim. Murid menyusut dan 2 pola Kaisar Iblis berkelap-kelip di manik. Namun, dia tidak bisa melihat kelemahan segel dan rantai antara pedang patah dan peti mati darah. Pedang patah ini sama sekali tidak kecil. Sepertinya itu mengandung energi yang mengerikan. Energi itu terus mengalir keluar dari pedang yang patah dan mengalir ke rantai segel. Itu menjaga rantai segel di puncaknya dan tidak memiliki kelemahan sama sekali. Dikatakan bahwa pedang yang patah ini adalah pedang Wang Xuanyuan. Ia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Tampaknya segel terakhir ini tidak mudah dipatahkan. Gekian berbisik. Jantung Luming melompat dengan liar. Pedang yang patah ini, secara tak terduga memiliki asal-usul seperti itu, tanpa diduga adalah pedang orang Wang Xuanyuan. Terlihat perang yang dialami Wang Xuanyuan saat itu begitu sengit hingga pedangnya patah. Jika kamu perhatikan dengan teliti, kamu bisa melihat sidik jari samar di pedang kelima. Jantung Luming berdetak kencang dan matanya membelalak kaget. Benarkah pedang Wang Xuanyuan terjepit dan patah oleh jari-jarinya? Mustahil. Luming menggelengkan kepalanya. Ide ini terlalu gila, terlalu ilusi dan tidak realistis. Orang seperti apa Wang Xuanyuan itu? Dia adalah Raja Gurun. Dia adalah Maha Guru Puncak. Bagaimana pedangnya bisa dicubit dengan tangan kosong? Malam harap. Luming menggelengkan kepalanya dan membuang ide yang tidak realistis ini dari benaknya. Tapi segera, keraguan lain muncul di hatinya. Menurut legenda, Renwang ditekan oleh orang-orang. Tubuhnya dibagi menjadi 7 bagian dan disegel di 7 tempat. Mengapa orang yang tertindas menggunakan pedang raja sebagai segel? Bukankah seharusnya Wang Peijian disegel bersama? Apakah Raja Manusia mengkhianati Raja Manusia? Aku tidak mengerti. Luming memiliki lebih banyak keraguan di benaknya. Jika kamu dapat menyegel atau mengisolasi manusia Wang Peijian dan hati manusia Wang dalam waktu singkat, kamu dapat dilahirkan. Begitu hati manusia Wang lahir, segel dan rantainya akan rusak. Tapi kita terlalu lemah untuk melakukannya. Jika aku berada di puncakku, itu hampir sama. Gekian menghela nafas. Apakah Luming menggelengkan kepalanya, menyegel atau mengisolasi Wang Peijian?
Dengan mereka, mungkinkah? Itu adalah pedang pria, bahkan jika itu hanya pedang yang patah. Mungkin aku bisa mencoba. Saat itu, sebuah suara datang dari pergelangan tangan Luming. Ini bolanya. Mata Gekian juga menoleh, menatap pergelangan tangan Luming. Bola, jangan ceroboh, itu Wang Peijian, kamu mungkin meledak. Luming Dao tidak mau mengambil risiko bola. Dia secara alami tahu apa yang ingin dilakukan bola. Bola itu berbakat. Senjata logam atau sihir apapun dapat melahap pemurnian dan berubah menjadi kekuatannya sendiri. Ren Wang Peijian juga terbuat dari logam mulia, yang juga dikonsumsi oleh bola. Namun, tidak peduli seberapa berbakat bola itu, ada batasannya. Ini adalah Wang Peijian, bagaimana bola bisa ditelan? Aku ingin mencoba. Jika aku bisa melahap dan memurnikannya, itu akan sangat bermanfaat bagi aku. Aku mungkin bisa langsung menembus asal, atau bahkan menjadi lebih kuat, tanpa takut bencana asal. Bola terbang keluar dari pergelangan tangan Luming, dan mataku penuh api. Dia memandang Wang Duanjian, matanya penuh keinginan dan keserakahan. Level pedang patah Ren Wang terlalu tinggi. Itu adalah senjata level tertinggi yang pernah dia lihat. Ini benar-benar harta karun negeri dongeng. Setelah harta ini dimurnikan, itu akan membawa manfaat yang tak ada habisnya. Potensi bakatnya akan meningkat ke level yang luar biasa. Kekuatan tempurnya akan tak terkalahkan, prestasinya akan melambung tinggi dan akan menang di seluruh dunia. Namun, Luming masih khawatir. Bola, menurut kemampuan seseorang, begitu kamu menemukan bahwa kamu tidak bisa, segera menyerah. Saran Luming. Jangan khawatir, aku tahu kepatutannya. Mari kita coba dulu. Setelah itu, bola terbang ke depan, dan tubuhnya menjadi semakin besar, berubah menjadi bola yang sangat besar. Di bola itu muncul mulut besar, mulut lebar, taring dan gigi, seperti dua baris pedang tajam. Lalu, mulut bola tiba-tiba membesar, seperti ular menelan gajah. Itu mematahkan pedang dan menelan pria itu ke dalam mulut. Luming sangat gugup dan menatap bola karena takut terjadi kecelakaan. Saat bola menelan pedang patah Ren Wang, mulutnya tiba-tiba menutup dan melayang di udara. Itu tidak bergerak, tampaknya mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan pedang Ren Wang yang patah. Apakah itu benar-benar berhasil? Bahkan raja pun bisa menyempurnakan pedangnya. Bahkan Luming sangat terkejut. Jika benar, bakat bolanya terlalu buruk. Dia hanya mengabaikan kesenjangan level. Bahkan Gekian tertegun, dengan penampilan yang luar biasa. Ras macam apa ini? Itu hanya alam dewa. Bahkan pedang patah Ren Wang bisa menelannya. Tak terbayangkan. Setelah aku mendapatkan hati Ren Wang, aku harus merebutnya dan mempelajarinya dengan cermat. Pikir Gekian. Kemudian, matanya beralih ke peti mati darah, dan matanya panas. Dong dong dong. Ketika bola menelan pedang patah Ren Wang, hubungan antara pedang patah Ren Wang dan peti mati darah tampaknya terputus, dan energi yang dipancarkan dari pedang patah Ren Wang tampaknya diisolasi. Pedang patah Ren Wang diisolasi. Rantai segel antara pedang patah Ren Wang dan peti mati darah kehilangan sumber energinya dan langsung putus tanpa jejak. Tiba-tiba, di peti darah, ada getaran yang mengerikan. Setiap getaran, kehampaan bergetar, bumi mengaum. Luming juga menjadi pucat dan mundur seolah-olah dia dipukul dengan keras. Klik. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di peti mati darah. Jejak gas darah menyembur keluar dari peti mati darah. Itu hanya jejak, tapi sepertinya berubah menjadi gelombang warna darah, dan mengalir ke segala arah. Pada saat ini, di suatu tempat di garnisun tentara pemusnahan, hembusan teror tiba-tiba memenuhi udara. 5062. Di suatu tempat di garnisun tentara pemusnahan, ada rasa teror. Apa masalahnya? Apa yang telah terjadi? Di kamp pasukan pemusnahan, terjadi kekacauan besar, dan semua orang dikejutkan oleh nafas ini. Karena, nafas ini terlalu kuat, seolah mendominasi segalanya, tertinggi, cemerlang seperti Tian Wei, tekanan semua orang terengah-engah. Saat berikutnya, seberkas cahaya terbang keluar dari tempat itu, langsung menembus kehampaan, terbang keluar dari garnisun pembasmi langit, dan terbang menuju kedalaman alam semesta. Kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap mata, itu menghilang tanpa jejak, yang berkali-kali lipat lebih cepat dari kecepatan mereka yang kuat di lingkungan aslinya. Namun, masih ada orang yang bisa melihat apa itu cahaya. Tubuh Raja Manusia, itu adalah tubuh Raja Manusia. Aku juga melihat bahwa tubuh Ren Wang dikumpulkan oleh Tuan Fei Huang. Bagaimana cara terbangnya? Apa yang terjadi, bahkan Tuan Fei Huang tidak bisa menahannya. Banyak orang berseru, termasuk Si, Tang Jian, dan lainnya. Mereka terlihat sangat jelek. Butuh banyak kerja keras untuk mendapatkan tubuh Raja Manusia, tapi sekarang tubuh Raja Manusia terbang menjauh seperti ini. Semua upaya berubah menjadi air mengalir.
Yang paling penting adalah tubuh raja. Ini adalah tempat untuk terbang. Jika jatuh ke tangan musuh, itu akan menjadi bencana besar. Pada saat yang sama, di kedalaman alam semesta, ada tempat misterius dan abadi yang tidak diketahui, yang tampaknya sulit untuk dipengaruhi bahkan oleh bencana aslinya. Di dalamnya, ada dua sosok yang duduk bersila. Jika penghancur bala tentara surga ada di sini, dia akan mengenali mereka. Kedua sosok ini adalah Wulian Tianmo Fei Huang dan leluhur pedang tabu Tang Feng. Tiba-tiba, mata Fei Huang terbuka, dan sepertinya ada dua kilatan petir di kehampaan, menembus kehampaan yang tak terbatas. Tidak, inkarnasiku tidak bisa menekan tubuh raja. Itu terbang menjauh. Sepertinya hati raja lahir. Tubuh asli Fei Huang berbisik, dan sinar kekhawatiran melintas di matanya. Sayang sekali hati raja lahir ratusan tahun sebelumnya, dan sulit bagimu dan aku untuk campur tangan. Kita hanya bisa melihat kekayaan mereka sendiri. Tang Feng juga membuka matanya dan berbisik. Ada apa dengan kultivasimu? Aku masih sedikit tertinggal, sulit untuk berhasil. Fei Huang menghela nafas. Terburu-buru selama ribuan tahun, setelah ribuan bencana, pada akhirnya aku akan berhasil. Tang Feng Dao. Kamu akan berhasil. Fei Huang terkejut. Seharusnya sudah hampir selesai saat bencana aslinya selesai. Aku harap mereka bisa bertahan. Tang Feng menghela nafas sedikit, wajah Gu Jingwubo jarang menunjukkan jejak kesedihan. Sulit bagi mereka untuk bergerak di periode waktu berikutnya, tetapi juga yang paling sulit di periode waktu berikutnya. Aku berharap tentara anti-Jepang dapat mendukungnya. Alam semesta di barat, area terlarang dari 9 elemen, di bawah retakan, adalah segel tubuh raja. Darah, seperti gelombang, menyapu seluruh dunia, sehingga seluruh dunia berwarna merah darah. Adegan ini mengejutkan semua orang, apakah mereka berada di dalam formasi segel atau di luar formasi segel. Gas darah melonjak ke langit, jantung berdetak seperti guntur, dan jantung raja benar-benar lahir. Siapa yang akan mendapatkan hati raja? Sial, kita terjebak oleh susunan segel. Terdengar suara gemuruh. Secara khusus, 3 klan di area terlarang di alam semesta timur, serta keabadian, paling marah. Mereka bekerja keras untuk menemukan segel hati raja manusia, tetapi bukannya mendapatkannya, mereka malah jatuh ke tangan orang lain. Mereka marah satu sama lain. Klik. Saat ini, semakin banyak retakan pada peti mati darah. 1, 2, 3. Segera, retakan pada peti mati darah menjadi padat, menutupi seluruh peti mati darah. Hahaha, hati raja manusia akhirnya lahir. Aku telah menunggu selama bertahun-tahun, tapi itu tidak sia-sia. Ketika aku menyerap hati raja manusia pemurnian, aku akan terlepas dan tak terkalahkan. Gekian tertawa dan wajahnya penuh ekstasi. Ledakan. Pada saat ini, tangan Luming, 2 tangan besar, seperti batu kilangan, menuju tekanan kota Gekian dan pergi, untuk sepenuhnya memusnahkan Gekian. Nak, apa yang kamu lakukan? Gekian Zen marah. Aku selalu merasa bahwa meninggalkanmu adalah bencana. Lebih baik aku mengirimmu ke jalan. Luming minum dengan dingin, kekuatan sumber tabu pecah terus-menerus, tubuh Gekian bergetar hebat, dan terus-menerus lelah, berubah menjadi gumpalan cahaya dan menghilang di antara langit dan bumi. Namun, Gekian sama sekali tidak panik. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum dingin. Nak, sungguh konyol bahwa kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuhku. Sudah kubilang, itu hanya salah satu dari banyak bagianku. Apa yang dapat kamu lakukan bahkan jika kamu membunuhku? Banyak bagianku dalam satu adalah waktu kematianmu. Gekian tertawa. Apa? Luming sedikit terkejut, hahaha. Pada saat ini, tawa Gekian datang dari segala arah, dan kemudian sosok merah darah keluar. Ini semua Gekian. Memiliki ratusan seperti 2 kacang polong dan menatap Luming dengan mata dingin. Apa masalahnya? Luming sedikit bingung. Nafas Gekian ini berbeda. Beberapa nafas, seperti ras manusia, beberapa nafas, dan laba-laba ajaib 9 yin serupa, beberapa nafas, dan beberapa terlihat seperti ras yang sangat jahat. Hahaha, apakah kamu bingung? Aku katakan, aku dapat memisahkan menjadi puluhan juta, pada saat yang sama melahap jiwa fisiologis yang berbeda, dan memperkuat diri aku sendiri. Kalian masuk dan kirimkan aku tonik, hahaha. Orang yang akan dimusnahkan oleh Luming Gekian tertawa. Sepertinya apa yang kamu katakan padaku sebelumnya salah. Luming berkata dengan suara dingin. Lagi pula, kamu bukan jantung seluruh keluarga. Kamu bukan jantung seluruh keluarga. Gekian Dao. Saat ini, dia memegang manik kebijaksanaan, penampilan percaya diri, menunggu hati Wang lahir sepenuhnya. Adapun Luming, dia tidak memperhatikan sama sekali dan tidak keberatan memberitahu dia lebih banyak.
Klan Tianhun. Klan jiwa surga di area terlarang jiwa surga, area terlarang yang diinjak-injak oleh Wang Xuanyuan. Tahu bawah sadar Luming. Di alam Dewa Changqing, dia tahu banyak tentang benua Hong Huang dan legenda Renwang. Legenda mengatakan bahwa Wang Xuanyuan, seorang pria, pernah berjalan sendirian di dua daerah terlarang yang mengerikan. Salah satunya adalah area terlarang Jiuxing, yang lainnya adalah area terlarang Tianhun. Area terlarang Tianhun, tempat tinggal klan Tianhun, sangat kuat, mirip dengan area terlarang sekarang, dan bahkan lebih menakutkan. Diam. Tampaknya telah ditusuk sampai sakit, Gekian meraung. Xuanyuan berani menghancurkan area terlarang jiwa surgaku. Sekarang aku akan menelan hatinya. Itu disebut balas dendam demi balas dendam. Ketika aku menyerap hatinya, aku akan membunuh semua umat manusia yang tersisa di alam semesta untuk membalas dendam tahun itu. Gekian berkata dengan dingin. Kamu bilang temanmu mengkhianatimu. Menurutku, kamu mengkhianati temanmu. Lu Mingdao. Jadi apa? Apakah pria itu memenuhi syarat untuk berbagi hati raja denganku? Hanya dengan memurnikan hati raja, aku bisa menjadi tak terkalahkan. Pria yang penuh kebencian itu selalu waspada terhadapku. Aku tidak bisa melakukan serangan diam-diam. Pada akhirnya, aku harus bertarung. Pada akhirnya, aku ingin mati bersamanya. Untungnya, aku sangat beruntung. Meskipun aku terluka parah dan sekarat, aku selamat. Kali ini, untungnya, kamu memiliki begitu banyak orang yang dapat membiarkan aku melahap jiwa kamu dan memperkuat diri aku sendiri. Gekian menjelaskan dengan santai. 5063. Luming mungkin mengerti apa yang sedang terjadi. Bertahun-tahun yang lalu, Gekian dan teman-temannya ditemukan di sini, mereka bersusah payah, akhirnya menemukan hati raja dan memecahkan susunan segel. Namun, Gekian ingin menelan hati Wang sendirian, jadi dia menyerang rekannya secara diam-diam. Tanpa diduga, dia waspada terhadapnya, tetapi serangan itu gagal, dan akhirnya berubah menjadi perang. Alhasil, rekan-rekannya kalah, namun Gekian juga mengalami trauma yang tak terbayangkan setelah bertarung sampai mati. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pulih. Kemudian, belum lama ini, para ahli dari berbagai angkatan masuk ke sini. Gekian berfokus pada para master dari berbagai kekuatan dan ingin melahap jiwa para master ini dan memperkuat dirinya sendiri. Dia mampu memisahkan diri menjadi puluhan ribu orang. Sayangnya, dia menderita terlalu banyak kerusakan dan kekuatannya terbatas. Mereka yang memiliki kekuatan lebih rendah langsung dibunuh olehnya dan melahap jiwanya. Diperkirakan sebelum bertemu Luming, beberapa Terans mati di tangan Gekian, sehingga roh Gekian terlihat seperti Terans. Jika dia tidak bisa menghadapinya, Gekian bekerja sama dengan orang lain dengan syarat dia dapat menemukan tubuh raja. Luming juga mengerti mengapa dia selalu bertemu orang lain sebelumnya. Itu sama sekali bukan susunan pemantauan, tetapi pemisahan dan bimbingan timbal balik Gekian. Tujuannya agar mereka membunuh dengan percaya diri, sehingga ia dapat menyerap energi pemurnian jiwa dan memperkuat dirinya sendiri. Akhirnya, Gekian yang bekerja dengan Luming menemukan bahwa Luming memiliki pola Raja Iblis. Dia menggunakan Luming untuk memecahkan segel dan rantai hati raja dan mewujudkan hati raja. Luming tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia telah meningkatkan kewaspadaannya, tetapi tanpa diduga, dia masih digunakan oleh Gekianli. Namun, semangat Gekian adalah manusia, yang membuat Luming kurang waspada. Pada saat yang sama, Luming tidak akan berpikir bahwa Gekian dapat dipisahkan menjadi puluhan ribu orang. Dia tahu terlalu sedikit informasi untuk digunakan. Gekian, monster tua, telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dia sangat licik dan misterius. Sangat sulit untuk berurusan dengannya. Klik, klik. Ketika mereka berbicara, semakin banyak retakan pada peti mati darah, suara detak jantung juga semakin besar, dan gas darah semakin kaya. Gesi sangat terserap oleh jiwanya. Luming tidak bisa tidak mengagumi kengerian ras Tianhun, yang tidak hanya bisa melahap jiwa makhluk, tetapi juga melahap darah mereka untuk digunakan sendiri. Bakat semacam ini terlalu mengerikan dan sombong. Dikatakan bahwa pada masa banjir dan kelaparan, ras ini, demi kultivasi, menyebabkan bencana yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak makhluk mati di tangan mereka. Oleh karena itu, orang Wang Xuanyuan akan mengambil tindakan, akan datar. Waktu hampir habis, Luming. Ayo bawa kamu jalan sekarang. Ratusan ribu orang mengaum pada saat bersamaan, lalu bergegas ke Luming. Ratusan Gekian, bersama-sama, kekuatannya luar biasa. Selain itu, banyak dari Gekian ini, yang telah melahap jiwa orang lain sebelumnya, lebih kuat daripada yang pernah bersama Luming sebelumnya. Luming tidak berani ceroboh, jadi dia langsung menggunakan skill sumbernya dan mengubah tubuhnya menjadi 3 zang tinggi, yang meningkatkan kekuatan bertarungnya ke puncak. Ledakan.
Luming bertepuk tangan dengan satu tangan, dan sepotong benua terbentuk, yang ditekan hingga ratusan ribu. Ini adalah gaya Hong Huang. Namun, dalam kondisi seni sumber, kekuatan gaya Hong Huang menjadi lebih mengerikan. Di daratan, misteri penuh dengan kekosongan, seolah berubah menjadi dunia nyata. Kekuatan yang mengerikan, biarkan ratusan ribu G, semuanya bermartabat. Di antara mereka, puluhan Gekian bergegas ke gurun, dan puluhan lainnya terus bergegas ke Luming. Ledakan, ledakan. Tanah yang luas dan sunyi itu diguncang dan dikalahkan dengan keras. Pada saat yang sama, senjata perang Dewa Luming menyapu, dan puluhan Gekian lainnya bertemu. Belakangan, Luming membuat gempa besar dan mundur. Di hadapan puluhan Gekian, Luming tertinggal, tapi dia baik-baik saja, karena sebagian besar serangan Gekian ditujukan pada jiwa. Namun, jiwa Luming tersebar di semua sel tubuhnya, dan sulit untuk dijadikan sasaran. Serangan Gekian ini tidak dapat membahayakan Luming. Senang menyerang jiwa. Mata Luming berkilat, melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan bergegas ke Gekian. Dia menatap salah satu dari mereka dan melancarkan serangan cepat. Dengan begitu banyak Gekian yang menyerang sekaligus, kekuatan serangannya terlalu tersebar untuk menyebabkan kerusakan besar pada mereka, tetapi berbeda untuk berkonsentrasi menyerang yang sama. Kamu mencari kematian. Gekian melihat tujuan Luming, tapi dia tidak takut akan hal itu. Apa masalahnya jika dia kehilangan satu atau dua bagian? Dia punya 100% dari tubuhnya. Satu atau dua dari mereka meninggal. Tidak sakit. Sebaliknya, mereka dapat mengambil kesempatan untuk membunuh Luming. Gekian lainnya, keluar dan serang Luming, mengenakan baju besi sumber tingkat atas, mengabaikan serangan ini dan berkonsentrasi untuk menangani salah satu Gekian. Menyentuh. Di bawah tekanan Dewa Senjata Perang, itu mengelilingi Sensia dengan kekuatan tak terbatas. Tubuh Gekian langsung hancur. Meski pulih dengan cepat, napasnya layu dan tubuhnya ilusi, yang merupakan pukulan berat. Pada saat yang sama, serangan Gekian lainnya juga menimpa Luming. Sayangnya, sebagian besar serangan ditujukan pada jiwa. Meskipun jiwa di beberapa sel rusak, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Luming. Tahukah kamu, ada 60 triliun sel di tubuh Luming. Bahkan jika ribuan atau puluhan ribu sel telah dihancurkan, itu hanya setetes air di ember. Itu tidak berbahaya. Beberapa serangan pada daging diblokir oleh pelindung sumber atas dan lapisan tipis pada kulit. Luming tidak ada hubungannya. Dia terus menyerang, dan senjata Ares menyapu. Menyentuh. Gekian Fen, yang terluka parah, meledak lagi, tapi dia masih hidup. Kali ini, dia bahkan lebih lemah. Seperti lilin yang tertiup angin, dia akan padam kapan saja. Membunuh. Luming tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu untuk melancarkan serangan sengit. Pistol Ares terus menyerang. Setiap tembakan mengandung kekuatan kehancuran. Sua-sua. Setelah beberapa tembakan berturut-turut, pemisahan Gekian benar-benar hancur dan menghilang dalam kehampaan. Jiwamu, ada apa? Mengapa tidak berhasil menyerang jiwamu? Gekian meraung. Membunuh. Bagaimana Luming bisa menjelaskan satu sama lain? Dia terus menargetkan Gekian dan melancarkan serangan. Bagaimana jika kamu memiliki lebih dari 100% tubuh kamu, maka kamu harus memakainya satu persatu. Membunuh. Tubuh Gekian juga meraung, membunuh Luming lagi. Sayangnya, seperti sebelumnya, serangan mereka tidak efektif melawan Luming, sementara Luming mengabaikan serangan Gekian lainnya dan fokus pada salah satu dari mereka. Setelah beberapa saat, Gekian yang lain benar-benar musnah oleh Luming. Sial, jiwanya tampaknya tersebar di sel-sel seluruh tubuhnya. Kecuali sel-sel seluruh tubuhnya benar-benar hancur, tidak ada gunanya menyerang jiwanya. Gekian akhirnya melihat wajahnya. 5064. Gekian adalah penguasa klan Tianhun. Di puncaknya, kultivasinya tidak dapat diprediksi dan penglihatannya unik. Dia sangat pandai jiwa, sangat mudah untuk melihat realitas Luming. Setelah penjelajahan terus-menerus, dia menemukan bahwa jiwa Luming tidak berada di lautan pengetahuan, tetapi di sel-sel seluruh tubuhnya. Setelah mengetahuinya, Gekian sangat terkejut. Metode kultivasi seperti apa ini? Berapa banyak sel yang ada pada makhluk hidup? Hampir tak terbayangkan untuk membubarkan jiwa ke dalam sel-sel seluruh tubuh. Keterampilan semacam ini hanya melawan surga. Selama sel-sel di seluruh tubuh tidak dihancurkan, mereka sama dengan keabadian. Peluang melawan langit. Mata Gekian tiba-tiba menjadi sangat panas. Jika dia bisa mendapatkan metode kultivasi semacam ini, baginya, itu adalah kesempatan melawan surga, dan vitalitasnya akan melonjak, yang bisa disebut keabadian. Mungkin, kesempatan seperti ini, tidak akan lebih buruk dari hati raja. Namun,
Jika kita ingin mendapatkan kultivasi semacam ini dari Luming, pertama-tama kita harus menekan Luming. Apakah kamu pikir aku tidak dapat membantumu jika aku membubarkan jiwa ke sel-sel di seluruh tubuh? Selama aku menghancurkan tubuhmu dengan kekuatan super, kamu akan mati. Gekian membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Alih-alih menyerang Luming, dia dengan cepat mundur. Kemudian, ratusan sosok bergegas menuju satu sama lain. Dia bergabung. Sua-sua. 2, 4, 8, 10. Dengan integrasi sosok Gekian, napas Gekian meningkat pesat, dan tekanan yang mengerikan menyebar dari Gekian. Wajah Luming menjadi serius. Dia merasa prestasi Gekian melonjak. Pada awalnya penggarapan berbagai tokoh itu baru pada awal mulanya. Sekarang, dia dengan cepat bergegas ke tengah asal, dan kemudian bergegas ke akhir asal. Jelas, jika Gekian mengintegrasikan semua bagian, dia harus menekan Luming dengan kekuatan super. Di hadapan musuh yang kuat, tidak ada gunanya Luming membubarkan jiwanya ke dalam sel-sel di seluruh tubuhnya. Pihak lain dapat menekan sel-sel seluruh tubuhnya dan menghancurkan sel-sel seluruh tubuhnya dengan kekuatan super. Apa yang harus dilakukan? Luming berpikir cepat, memikirkan tindakan balasan. Pada akhirnya, satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan adalah mundur. Ya, celah kekuatannya terlalu besar, dia tidak punya cara untuk melawan. Saat ini, nafas Gekian telah mencapai tahap akhir asal, dan masih membaik, karena Gekian hanya setengah dari integrasi tubuh. Setelah semua bagian terintegrasi, langkah mana yang bisa dicapai Gekian? Apakah itu di luar asalnya? Itu terlalu kuat. Aku khawatir Gekian dapat menekan Luming dengan satu tangan. Tapi saat Luming memutuskan untuk mundur, sesuatu terjadi. Gekian, yang menyatu dengan tubuhnya sendiri, tiba-tiba gemetar seolah berada di bawah tekanan yang mengerikan. Ini bencana asli. Mata Luming berbinar, dan dia merasakan tekanan dari bencana asli meningkat dalam kehampaan. Ya, untuk saat ini, di alam semesta, hanya keberadaan awal asal yang boleh bergerak bebas. Kultivasi Gekian Fan terlalu kuat, dan dia ditekan oleh malapetaka asalnya. Bencana asli terkutuk. Gekian meraung. Dia tidak menyangka bahwa dia hanyalah tubuh jiwa. Tidak ada sumber di tubuhnya, dan dia masih terpisah dan terintegrasi. Dia akan ditekan oleh malapetaka asli. Itu konyol. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Dengan lebih dari separuh tubuhnya, tubuh Gekian terus meledak, dengan lebih dari selusin ledakan berturut-turut. Tubuh Gekian pecah dan puluhan sosok terbang keluar. Fusi Gekian gagal, dan menderita trauma, karena belasan pemisahan ini, tubuh lebih ilusi dari sebelumnya, dan kekuatan jiwa tidak kecil. Sepertinya rencanamu gagal dan tidak bisa diintegrasikan. Mari kita hilangkan satu persatu. Luming tertawa, memegang senjata Ares, dan melangkah maju untuk menyerang lagi. Tidak peduli berapa banyak orang yang tidak dapat diintegrasikan Gekian, Luming tidak takut. Selama dia menatap perkelahian, cepat atau lambat dia akan tersingkir. Brengsek. Gekian meraung dan wajahnya tidak pasti. Klik. Klik. Retakan pada peti mati darah masih meningkat. Saat ini, retakan pada peti mati darah sudah padat. Aku tidak tahu berapa banyak dari mereka yang penuh dengan peti mati darah. Menyentuh. Kemudian, peti mati darah bersentuhan, dan seluruh tubuh terbuka. Dong dong dong. Suara seperti guntur menjadi lebih intens, dan cahaya darah memenuhi langit. Luming melihat hati di tempat peti mati darah itu berada. Jantung seukuran orang biasa, di mana darah terus mengalir, dan jantung masih berdetak, seolah-olah baru saja digali dari tubuh manusia. Jantung Raja lahir. Apakah kamu berpikir bahwa jika aku tidak dapat berintegrasi, aku tidak dapat membantumu? Caraku tidak seperti yang dapat kamu bayangkan. Ketika aku melahap hati raja, itu adalah waktu kematianmu. Melihat hati Renwang, Gekian sangat gembira. Kemudian, perpisahan Gekian bergegas menuju hati Renwang. Hati Renwang, tidak ada reaksi lain, Ren Gekian bergegas masuk. Segera, Gekian, satu persatu, jatuh ke hati raja. Namun, ada Gekian lain yang tinggal di luar. Gekian juga tidak sepenuhnya yakin, jadi tinggalkan tubuh terpisah di luar, untuk berjaga-jaga. Selama ada perpisahan, Gekian tidak akan mati, dan dia akan memiliki kesempatan untuk kembali. Nak, apakah menurutmu semua keberadaan di atas asal akan ditekan oleh bencana asal? Sudah kubilang, itu tidak kuat sampai batas tertentu. Jika kuat sampai batas tertentu, bencana asal tidak bisa dilakukan apapun. Terlebih lagi, sekarang sudah mendekati akhir dari bencana asal. Ketika aku menyerap hati raja, bencana asal tidak dapat berbuat apa-apa kepada aku. Kemudian, inilah waktu kematian kamu. Petik 2. Gekian Fan, satu-satunya yang tinggal di luar, mencibir.
Mata Luming berbinar dengan cahaya dingin, lalu niat membunuhnya terlintas, dan dia berteriak, hentikan kamu sebelum kamu berhasil. Menyentuh. Luming melangkah keluar, senjata Ares melonjak, seperti gunung, menuju kota Gekian. Bunuh Gekian dulu, lalu coba hentikan dia untuk memurnikan hati Wang. Kamu. Wajah Gekian Fan jelek dan dia tiba-tiba mundur. Namun, dia diselimuti oleh senjata Ares, terkunci, dan tidak ada cara untuk mundur. Ledakan. Di bawah tekanan senjata Ares, tubuh Gekian langsung meledak. Kemudian, kekuatan mengerikan terus menekan Gekian. Segera, pemisahan Gekian dihancurkan oleh Luming. Kemudian Luming melihat hati Renwang. Bagaimana menghentikan Gekian? Serang jantung raja. Tapi ini adalah hati raja. Bisakah serangannya efektif? Luming, apakah menurutmu berguna untuk memisahkan dirimu dariku? Sudah kubilang, itu tidak berguna. Akhirmu sudah hancur. Kamu akan mati di tanganku. Di jantung Raja Manusia terdengar raungan Gekian. 5065. Pada saat yang sama, Luming merasa jantung Wang Ren berkontraksi. Bisakah orang ini benar-benar memurnikan hati Raja Manusia? Luming terkejut dan merasa bahwa periode puncak Gekian benar-benar tidak biasa. Mungkin, dia adalah ahli top di area terlarang jiwa surga, jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki sarana seperti itu? Kamu tahu, ini adalah hati Raja. Bahkan jika kamu meletakkannya di depan kamu, tidak banyak orang yang bisa memperbaikinya. Gekian memiliki metode ini. Di masa kejayaannya, itu benar-benar tidak biasa. Pikirkan tentang itu. Hati Raja Manusia disegel di benua ini. Dia tidak ada di dunia ini. Gekian bisa datang di tahun itu. Bisakah dia menggunakan cara biasa? Hati Luming berat. Jika Gekian benar-benar memurnikan hati Raja, itu benar-benar bencana. Siapa yang bisa menghentikannya di alam semesta saat ini? Ini akan menjadi bencana bagi semua makhluk di alam semesta. Tahukah kamu, di era terakhir, klan jiwa surga mengalami banjir dan gurun, menyebabkan bencana yang tragis. Mereka melahap jiwa makhluk hidup, memurnikan darah mereka, dan tidak tahu berapa banyak nyawa yang mati. Akhirnya, jika tidak diinjak-injak oleh Wang Xuanyuan, itu akan menyebabkan banyak bencana. Sekarang, siapa yang bisa menghentikan Gekian? Itu. Luming tiba-tiba menoleh dan melihat ke suatu arah. Luming merasa ada bau yang tidak enak datang ke arah itu. Kemudian, murid Luming tiba-tiba melebar. Apa yang dia lihat? Tubuh manusia. Ya, itu adalah Raja Manusia. Bukankah tubuh Raja Manusia di garnison tentara pemusnahan diambil oleh Fei Huang? Mengapa kamu di sini? Apakah karena hati Raja lahir, saling induksi? Sangat mungkin. Luming tidak bisa tidak memikirkan saat koper Renwang lahir, anggota tubuh dan kepala Renwang juga terbang keluar, membuka segelnya dan menyatu dengan koper Renwang. Hati Raja Manusia, sebagai inti dari tubuh Raja Manusia, membuat tubuh Raja Manusia terbang jauh, yang juga sangat normal. Ledakan. Tubuh Raja Manusia datang dan melayang di udara, menghembuskan nafas yang sangat besar, seperti kemunculan kembali Raja Manusia, mendominasi dunia. Kemudian, jantung Raja terbang ke tubuh Raja dan langsung menyatu dengan dada tubuh. Pada saat ini, nafas tubuh Raja Manusia semakin mengerikan. Tubuh Raja Manusia tampaknya dihidupkan kembali, dan ada banyak kali ki dan darah terisi, seperti halnya Raja Manusia terlahir kembali. Ah, ada apa? Tubuh Raja Manusia yang utuh. Di tubuh Raja Manusia, Gekian meraung kaget. Kemudian, kekuatan yang kuat pecah di tubuh Raja Manusia, dan pemisahan Gekian terbang keluar dari hati Raja Manusia satu persatu. Ratusan Gekian, semuanya terbang keluar, menatap jantung Raja, sangat marah. Jiwa, aku merasakan fluktuasi jiwa, Raja Manusia belum mati, bukankah Raja Manusia sudah mati? Gekian tidak percaya, terus meraung, dan wajahnya penuh kepanikan. Ketakutannya terhadap Wang Xuanyuan datang dari hatinya. Pada saat itu, jika dia tidak kebetulan berada di area terlarang jiwa surga, dia akan mati di tangan Wang Xuanyuan. Sekarang, dia benar-benar merasakan gelombang jiwa di tubuh Raja. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Di hati Luming, itu juga merupakan kejutan yang hebat, dan ada gelombang besar. Apakah ada gelombang jiwa dalam tubuh manusia? Benarkah Raja Manusia tidak mati, dan setelah bertahun-tahun tanpa henti, dia akan dihidupkan kembali dan dihidupkan kembali? Ini benar-benar peristiwa besar yang mengejutkan alam semesta. Jika demikian, itu adalah berkah yang luar biasa bagi Teran. Ini juga merupakan hal yang hebat bagi para pembasmi. Tahukah kamu, yang pertama menghancurkan tentara langit juga adalah umat manusia. Tang Feng, leluhur pedang tabu, berasal dari ras manusia.
Beberapa orang, seperti perlindungan raja, ras manusia, atau pembasmi, tidak lagi takut pada daerah terlarang. Dalam hati Luming, dia tidak bisa tidak menantikannya. Nafas tubuh raja menjadi semakin kuat, dan sepertinya ada kekuatan teror yang bangkit kembali di tubuhnya. Kali ini, bahkan Luming merasa bahwa itu adalah kekuatan jiwa. Di dalam tubuh raja manusia, ada kekuatan jiwa yang mengerikan yang bangkit kembali. Sua. Tiba-tiba, mata raja manusia yang telah tertutup selama bertahun-tahun, terbuka kembali. Dari mata raja, dua lampu pelangi meledak, seperti dua pedang ajaib, membelah kehampaan dan langit. Ledakan. Langit terbelah. Dunia awalnya disegel di bawah area terlarang dari 9 elemen, tetapi di atasnya adalah tanah luas dari area terlarang dari 9 elemen. Sekarang, tanah dari area terlarang dari 9 elemen terbelah oleh dua lampu pelangi di mata sang raja. Buka matamu, langit dan bumi runtuh, kekuatannya kuat, di luar imajinasi. Apa masalahnya? Mengerikan. Langit telah terbelah. Apa yang terjadi di dalam? Saat ini, semua orang kuat dari semua kelompok etnis yang telah memasuki hati Raja Manusia terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Mata, Raja Manusia, menyapu, dan suara rendah keluar, Raja Manusia, ketika kamu ingin menyegel aku dengan tubuh kamu, kamu ingin menyegel aku selamanya, dan melelahkan aku dengan kekuatan tahun. Tanpa diduga, suatu hari, aku akan keluar dari masalah lagi. Tidak hanya aku akan keluar dari masalah, tetapi juga aku dapat diintegrasikan ke dalam tubuh kamu. Dengan tubuh kamu, aku tidak hanya dapat pulih ke puncak, mungkin aku bisa pergi naik satu lantai, hahaha. Arah yang kamu tinggalkan, menghilang untukku. Kemudian, segera setelah lengan tubuh Raja Manusia diangkat dan digenggam di udara, susunan segel di sekelilingnya tiba-tiba bergetar. Krone tak berujung, seperti ular kecil, terbang menjauh dari tanah dan menuju telapak tubuh Raja Manusia. Akhirnya, mereka berkumpul dan tertangkap di telapak tubuh Raja Manusia. Cara semacam ini sungguh luar biasa dan tak terbayangkan. Orang-orang yang terjebak dalam barisan segel keluar dari kesulitan dan bangkit satu demi satu untuk melihat tubuh Raja Manusia. Tiba-tiba, mereka semua terkejut. Seperti Luming sebelumnya, mereka mengira itu adalah kelahiran kembali Renwang. Orang-orang di alam hijau tua secara alami sangat gembira, tetapi wajah makhluk di daerah terlarang sangat jelek. Hanya hati Luming yang tenggelam. Sebelumnya, Luming mendengar kata-kata dari tubuh Raja dengan jelas. Kata-kata dari tubuh Renwang memperjelas bahwa ini sama sekali bukan Renwang sendiri. Ada lagi, Renwang, yang sekarang pulih. Pria ini disegel oleh tubuh Raja. Tapi bukankah legenda bahwa tubuh Raja Manusia disegel oleh orang kuat lainnya? Ini berbeda dari apa yang aku pelajari sebelumnya. Saat ini, pikiran Luming sedang kacau. Kamu bukan manusia, Wang Xuanyuan. Seru Gekian. Tentu saja tidak. Melihat Gekian, dia berkata dengan dingin, orang-orang dari klan Tianhun, konyol jika kamu ingin memurnikan hati Renwang dan mengubahnya menjadi makananku. Setelah itu, Raja membuka mulutnya, dan daya tarik yang mengerikan meledak, langsung menyelimuti seluruh Gekian Fan. Semua bagian Gekian, mau tidak mau terbang ke mulut tubuh Raja. Ah, selamatkan hidupku. Gekian meraung nyeri dan meronta dengan liar, tapi sia-sia. Pada saat berikutnya, semua Gekian ditelan oleh tubuh Raja Manusia, dan mulutnya terdiam, seperti jatuh ke jurang maut. 5066 Gekian, yang ditelan oleh tubuh Raja, menghilang sama sekali tanpa suara. Sayangnya, itu hanya hantu, yang memiliki efek terbatas padaku. Jika di masa jayanya, tidak apa-apa. Ada suara yang keluar dari tubuh Raja Manusia. Suara itu bukan suara tubuh Raja, melainkan jiwa tubuh Raja. Adegan ini tidak hanya dilihat oleh Luming, tetapi juga oleh para ahli dari semua bangsa di sekitarnya. Karena, tanpa segel susunan besar, para ahli ini melayang ke udara, tidak ada yang bisa menghalangi pandangan mereka, mereka akan melihat situasi sisi Luming dengan jelas. Wajah Luming sangat bermartabat, sementara yang lain juga menarik napas. Mereka tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Mungkin, monster tua yang mengerikan telah hidup kembali. Dengarkan pria ini, dia disegel oleh Raja, bisakah Raja secara pribadi, betapa mengerikan keberadaannya. Saat ini, mata tubuh Renwang menatap Luming. Mata tubuh Renwang kosong, tidak berbeda dengan mata mayat, tetapi Luming memiliki perasaan terlihat, dan tubuhnya tidak dapat menahan ketegangan, yang merupakan naluri. Bagaimana bisa ada darah seperti itu di tubuh bocah ini? Aneh, aneh. Jiwa dalam tubuh Renwang bergumam pada dirinya sendiri. Tentu saja, Luming tidak bisa mendengarnya. Itu adalah jiwa dalam pemikiran tubuh Renwang. Kemudian, jiwa dalam tubuh Raja berkata, si kecil, aku harus berterima kasih karena bisa keluar dari masalah.
Lu Ming mengerti apa maksud pihak lain. Setidaknya, ada dua hal yang berkaitan erat dengan Lu Ming. Salah satunya adalah jantung Renwang. Segel sebelumnya dihancurkan oleh Lu Ming dan Ge Qian. Yang lainnya adalah tangan kanan Renwang, yang dibawa keluar oleh Lu Ming. Siapa kamu? Lu Ming banyak minum. Aku bisa menjawab beberapa pertanyaan tentang bantuanmu. Namaku hilang. Aku musuh Wang Xuanyuan. Tubuh Raja Manusia berfluktuasi. Di sekitar, semua orang kedinginan. Bukankah musuh besar Wang Xuanyuan setingkat dengan Wang Xuanyuan? Sekarang orang yang begitu kuat telah lahir. Tubuh Raja Manusia dibagi menjadi 7 bagian untuk menyegelmu. Mengapa dikatakan bahwa tubuh Raja Manusia dibagi menjadi 7 bagian dan disegel di 7 tempat berbeda? Lu Ming melanjutkan. Karena pihak lain akan menjawab beberapa pertanyaan, dia hanya akan menanyakan keraguan psikologis. Sebelumnya, alam semesta dikabarkan bahwa seseorang membagi tubuh manusia menjadi 7 bagian dan menyegelnya di 7 tempat berbeda. Tapi sepertinya sekarang tidak demikian. Lu Ming sangat bingung mengapa ada rumor seperti itu. Karena aku sengaja mengeluarkan rumor itu. Jika kamu tidak mengatakan itu, maukah kamu mencoba yang terbaik untuk menyatukan tubuh Raja Manusia? Bagaimana aku bisa keluar dari masalah? Suara itu berasal dari tubuh manusia. Lu Ming terlihat jelek, yang lain diam. Itu benar. Jika kita semua tahu bahwa ada monster tua di tubuh Raja Manusia, siapa lagi yang akan bergabung dengan tubuh Raja Manusia? Siapa berani? Tapi sebaliknya, itu berbeda. Tubuh Raja Manusia disegel oleh orang lain. Selama tubuh Raja Manusia disatukan dan tubuh Raja Manusia lahir, alam semesta bisa disapu. Hanya dengan cara ini kita bisa menjadi positif. Kotak perunggu itu, alasan mengapa ada kata-kata, juga hantumu. Lu Ming melanjutkan. Ya, itu aku. Jawabannya sangat sederhana. Semuanya sudah jelas. Dari informasi yang kami ketahui sekarang, Lu Ming telah dapat menyimpulkan situasi umum. Pada saat itu, Wang Xuanyuan dan kekurangan perang, diperkirakan kedua belah pihak terluka, Wang sering meninggal, kekurangan juga terpukul keras, hanya menyisakan jiwa. Tapi Wang Xuanyuan tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan jiwanya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain membagi tubuh menjadi 7 bagian dan jiwa menjadi 7 bagian. Dia menyegel jiwa di 7 tempat berbeda. Susunan segel itu dulu dianggap dibuat oleh mereka yang menyegel tubuh raja. Faktanya, semuanya dibuat oleh raja sendiri. Pada saat ini, Lu Ming memiliki sedikit kepahitan di mulutnya, dan semua orang dipimpin oleh Dick, membantu Dick melepaskan dirinya. Kesatuan tubuh manusia juga merupakan kesatuan jiwa. Aku dilahirkan kembali dan ditakdirkan untuk menjadi raja di dunia. Lu Ming, bakatmu bagus dan pencapaianmu di masa depan tidak kecil. Aku bisa memberimu kesempatan untuk berlindung padaku dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Tidak ada kebenaran. Aku menolak. Lu Ming langsung menggelengkan kepalanya. Ini adalah musuh Wang Xuanyuan. Itu pasti musuh umat manusia, atau bahkan musuh tanah Hong Huang. Mungkin ini semua tentang pria ini ketika tanah Hong Huang dihancurkan. Bagaimana Lu Ming bisa berpaling ke sisi lain? Pria adalah pria yang melakukan sesuatu dan tidak melakukan apa-apa. Bahkan jika kamu kehilangan hidup kamu. Ini sangat bagus. Aku memiliki tulang punggung. Sayangnya, apakah kamu menolak atau tidak menolak, hanya akan ada satu tujuan. Jangan khawatir, kamu memiliki sesuatu yang aku minati. Aku tidak akan membunuh kamu untuk saat ini. Belum terlambat untuk membunuhmu setelah belajar secara menyeluruh. Setelah itu, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih Lu Ming. Ledakan. Telapak tangan ini adalah telapak tangan Raja Manusia. Sangat mengerikan sehingga kekosongan meledak menjadi kekacauan. Ki kekacauan, melingkari telapak tangan Renwang, begitu besar hingga mencengkeram Lu Ming. Ah! Lu Ming mengaum. Dia tidak bisa ditangkap tanpa tangan. Bahkan jika pihak lain tidak terkalahkan, dia akan melawan. Dia gila untuk mendesak kekuatan tabu, tapi saat berikutnya, hatinya menggigil. Dia menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak, dan bahkan kekuatan asal tabu di tubuhnya berhenti, seolah-olah telah membeku. Tangan besar belum menangkapnya. Dia telah dilarang sepenuhnya. Kesenjangannya terlalu besar. Ini sangat besar sehingga di luar imajinasinya. Ini seperti semut fana yang menghadap naga di dunia dewa. Ketidakberdayaan. Saat ini, Lu Ming merasa tidak berdaya. Dia telah bekerja cukup keras untuk berkultivasi dan tumbuh cukup cepat, tetapi di hadapan keberadaan seperti itu, masih ada celah yang tak terbatas. Tangan ke bawah, untuk menekan Lu Ming. Tetapi pada saat ini, tangan Raja Manusia tiba-tiba berhenti. Raja Manusia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ledakan. Langit pecah, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan kemudian sebuah kapal perang tua masuk. Kapal perang itu terlihat sangat tua. Itu penuh dengan bekas pisau. Lambungnya rusak.
Ada udara hitam di lambung kapal. Kelihatannya mengerikan. Itu terlihat seperti kapal hantu. Di geladak kapal, ada tulang putih duduk di sana. Ini. Mata Luming melebar, terkejut. Karena dia pernah melihat kapal perang tua ini. Itu adalah usaha pertamanya keruntuhan alam semesta. Dia dikejar oleh binatang muda dari kehampaan. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan sebuah kapal perang. Berkat kapal perang itu, Luming lolos. 5067. Luming sangat terkesan dengan kapal perang ini. Karena kapal perang ini, Luming lolos dari mulut binatang buas yang kosong, tetapi juga karena kapal perang ini, Luming diserbu oleh gumpalan kabut hitam di kapal perang tersebut. Kabut hitam ini hampir membunuh Luming. Luming mencoba segala cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi dia akhirnya mengandalkan jalan lumpur kuning di tubuhnya untuk mengeluarkan kabut hitam. Luming tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat kapal perang hitam ini di sini. Kapal perang hitam itu memancarkan rasa teror, yang berkali-kali lebih menakutkan daripada saat Luming bertemu dengannya. Selain itu, tulang putih di geladak tiba-tiba berdiri. Di mata tulang putih itu, ada dua kelompok api yang berkobar. Dick, keluar dari tubuh ayahku. Tulang putih di kapal perang mengeluarkan suara, seperti guntur dan kehampaan. Saat berikutnya, tulang putih itu keluar dari kapal perang, dan tubuh putihnya tampak berubah menjadi pedang seputih salju, memancarkan cahaya yang menyilaukan, cahaya pedang besar, memotong ke arah tubuh raja, atau, tepatnya, ke arah kekurangan. Kebenaran. Kurangnya kebenaran, hanya bisa mengambil kembali untuk menggenggam telapak tangan Luming, berbalik arah, menuju tulang putih dari cahaya pedang. Ledakan. Saat keduanya bertabrakan, seberkas cahaya melesat ke atas. Di atas adalah daratan dari area terlarang 9 elemen, tetapi pada saat ini, tanah dari area terlarang 9 elemen benar-benar robek, hancur dan hancur. Tanah yang luas, pecah berkeping-keping, terus-menerus jatuh ke bawah. Untungnya, keduanya tampaknya sengaja mengontrol, dan mereka tidak membiarkan kekuatannya turun. Kalau tidak, Luming pasti akan berubah menjadi abu. Sepertinya Dick belum ingin Luming mati. Ini juga memungkinkan para ahli dari semua negara di sekitar untuk memulihkan kehidupan mereka. Sebab, benturan keduanya, pecahnya kekuasaan, terlalu dahsyat, mereka tersapu, hanya jalan buntu. Dengan gerakan yang benar, mereka dengan cepat berpisah, dan tulang putih itu mundur. Hahaha, siapa aku? Ternyata itu adalah Wang Xuanyuanyi, seorang penjahat. Kamu belum mati, tapi kamu hampir sampai. Kamu ingin bertarung denganku saat kamu seperti ini. Tidak ada tawa. Luming dan yang lainnya terkejut. Apakah tulang putih ini adalah putra Wang Xuanyuan? Ini luar biasa pada awalnya. Dick, celaka, keluar dari tubuh ayahku. Aku tidak akan membiarkanmu mengotori tubuh ayahku. Tulang putih, yaitu penjahat Wang Xuanyuanyi mengaum. Dia mendarat di kapal perang, tulang putih bersinar, dan kapal perang menjadi satu, mengemudikan kapal perang, menuju ketiadaan kebenaran. Najis. Haha, ini konyol. Wang Xuanyuan hanyalah jenderalku yang kalah. Dia tidak bisa membantuku sampai dia mati. Pada akhirnya, dia hanya bisa membelah tubuhnya dan menyegelku. Sayangnya, aku masih lahir. Aku tidak akan pernah mati. Suara ketidakpedulian. Pada saat itu, jika ayahku tidak melalui perang yang sengit, pedangnya patah dan vitalitasnya rusak, bagaimana dia bisa dikalahkan bersamamu, dan akan menghancurkanmu sepenuhnya. Xuanyuanyi rendah mengaum. Luming terkejut. Dia memikirkan pedang yang patah, yaitu manusia Wang Peijian. Hanya seperlima dari pedang yang tersisa dengan sidik jari. Sebelumnya, dia mengira Dick yang tetap bertahan. Sekarang sepertinya tidak, ada orang lain. Wang Xuanyuan telah bertarung dengan orang kuat mengerikan lainnya sebelum perang dengan Dick, dan bahkan pedangnya patah. Kita bisa melihat betapa sengitnya perang itu. Bersenandung. Dick Wellingham, jelas menyetujui. Dia mengendalikan tubuh Ren Wang dan bergegas ke kapal perang dengan satu pukulan. Ledakan. Kedua belah pihak saling bertarung lagi dan benar-benar menembus langit. Kemudian, kedua pria itu naik ke langit, terbunuh dari sini, dan melancarkan pertempuran yang menentukan dalam kehampaan. Luming dan yang lainnya, merasa terbebas dari tekanan mereka, menarik napas panjang satu demi satu. Sebelum dua perang, meskipun mereka tidak terburu-buru, tekanannya masih sangat buruk. Luming merasa bahwa di bawah tekanan, tubuhnya akan meledak. Bum-bum. Jauh di dalam kehampaan, pertempuran yang menentukan terjadi, yang sangat mengerikan. Kekosongan tak berujung robek dari celah besar dan menyebar ke kejauhan. Di dekatnya, potongan-potongan puing benua diledakkan dan berubah menjadi debu kosmik. Pemandangan seperti ini seperti menghancurkan langit dan bumi.
Lu Ming juga telah melihat konfrontasi antara yang kuat dan yang kuat di puncak asal, seperti 4 penguasa istana dari Istana Surgawi. Tapi dibandingkan dengan ini seperti anak kecil yang bermain dalam keluarga. Itu terlalu jauh. Kekuatan abadi. Lu Ming berani menyimpulkan bahwa ini benar-benar kekuatan cara abadi. Namun, Lu Ming sangat aneh. Sekarang ini adalah bencana terakhir. Bukan berarti di bawah malapetaka awal, selama keberadaan di atas alam asli akan ditekan oleh malapetaka awal. Semakin tinggi kultivasi, semakin besar pengaruhnya. Mengapa kurangnya kebenaran dan Suanyuan Yi, seolah tidak terpengaruh secara umum? Mungkin, ketika kekuatan makhluk hidup mencapai tingkat tertentu, ia dapat mengabaikan bencana aslinya. Atau mungkin itu adalah akhir dari bencana aslinya. Kekuatan malapetaka asli sangat lemah, sehingga tidak berdampak banyak pada makhluk tingkat ini. Lu Ming menebak. Dalam sekejap, keduanya telah bertarung selama puluhan langkah. Lagi pula, Suanyuan Yi bukanlah lawan. Kapal perang di bawahnya dihancurkan oleh gerakan Dik. Itu berubah menjadi smash, dan hanya beberapa puing yang tertelan oleh retakan besar di angkasa. Suanyuan Yi mengaum dengan jiwanya dan mengirimkan sinar menyilaukan ke seluruh tubuhnya. Dia bergegas ke Dik dan memulai pertempuran sengit lagi. Puff! Saat itu, di tepi Lu Ming, bola membuka mulutnya dan meledakkan pedang yang patah. Bagaimana kabarmu, bola? Lu Ming terkejut. Pedang patah ini terlalu canggih. Aku tidak bisa menyempurnakannya. Aku perlu istirahat. Bola berubah menjadi gelang dan meletakkannya di pergelangan tangan Lu Ming. Untuk sesaat, Suanyuan Yi dan Dik bertarung lagi selama lebih dari selusin jurus. Suanyuan Yi bukanlah lawan. Dia terpesona dan membunuh beberapa bagian dari puing-puing daratan. Lu Ming menjalankan pola Kaisar Iblis, kamu dapat melihat ada retakan pada tulang putih Suanyuan Yi. Jika terus seperti ini, Suanyuan Yi tidak tahan. Itu rusak. Ayah, apakah kamu benar-benar jatuh? Kamu tidak terkalahkan. Kamu bangun. Suanyuan Yi mengaum. Jangan buang waktumu. Jiwanya benar-benar hilang. Hanya tubuhnya yang akan bertahan. Jangan khawatir, aku akan membiarkan tubuhnya terus menjadi kuat. Kurangnya ketidakpedulian, terus membunuh Suanyuan Yi, ingin benar-benar melelahkan Suanyuan Yi. Suanyuan Yi, putra Wang Suanyuan yang paling menakjubkan, disebut Raja Liliput. Bakatnya tak terbayangkan. Banyak orang mengira selama ada cukup waktu, prestasi Suanyuan Yi bisa menyusul ayahnya. Keberadaan seperti ini adalah masalah serius, yang harus dilenyapkan sepenuhnya. 2 orang dan bertarung beberapa gerakan, tubuh tulang putih Suanyuan Yi retak lebih banyak. 5068. Tulang putih Suanyuan Yi penuh dengan retakan, seolah-olah akan pecah kapan saja. Jika terus seperti ini, tidak akan lama lagi tubuh tulang putih Suanyuan Yi pasti akan pecah. Tanpa dukungan dari tubuh tulang putih, Suanyuan Yi bukanlah tandingan kebenaran. Wajah Lu Ming berat, dia ingin membantu Suanyuan Yi. Sayangnya, dengan kekuatannya, aku khawatir dia tercabik-cabik menjadi abu oleh kekuatan kekerasan sebelum dia mendekat. Perbedaannya terlalu besar, jantungnya lemah. Di hadapan keberadaan seperti itu, kekuatannya terlalu kecil. Ledakan, ledakan. Perang terus berlanjut, tetapi kondisi Suanyuan Yi semakin memburuk, dan semakin banyak retakan di tubuh bayiku. Suanyuan Yi, di era terakhir, kamu seharusnya mati, meninggalkan hantu dan tulang belulang ini, berkeliaran di dunia ini, juga menderita. Hari ini, mengirimmu sepenuhnya di jalan, dengan tubuh ayahmu untuk mengirimmu di jalan, aku tidak tahu apakah Suanyuan masih hidup, akan marah sampai mati, haha. Dik tertawa. Dik sekarang mengendalikan tubuh Wang Suanyuan. Jika dia membunuh Suanyuan Yi, sedikit banyak, itu tidak sama dengan membunuh putranya sendiri. Ini benar-benar kejam. Ayahku abadi. Aku tidak percaya dia telah jatuh sepenuhnya. Hari ini, ayah, bangunkan kamu bersamaku. Suanyuan Yi mengaum, dan api jiwa di matanya tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tidak hanya itu, tubuh putihnya juga memancarkan cahaya yang indah, seolah terbakar. Kemudian, lapisan cahaya dan hujan keluar, dengan kecepatan yang luar biasa, mengalir ke tubuh raja, dan menghilang ke dalam tubuh raja. Suanyuan Yi, ini membakar tubuh dan jiwanya, setara dengan pengorbanan. Dia mengorbankan dirinya untuk membangunkan Wang Suanyuan dengan tubuh dan jiwanya. Keduanya adalah ayah dan anak. Mereka terkait dengan darah dan beresonansi dengan darah. Pengorbanan semacam ini, bahkan tanpa kebenaran, tidak dapat dihentikan. Gumpalan cahaya dan hujan, terus-menerus masuk ke tubuh Wang Suanyuan. Suanyuan telah jatuh sepenuhnya, dan jiwanya telah mati. Dia tidak meninggalkan jejak mereknya. Tidak mungkin untuk pulih. Kamu harus mati. Tidak apa-apa bagimu untuk mengorbankan dirimu. Itu menghemat banyak usaha. Mati. Kurangnya cibiran,
kendalikan tubuh manusia, melangkah maju, adalah menyerang Suanyuanyi, ingin menyelesaikan Suanyuanyi sepenuhnya. Tapi kali ini, tepat di tengah tubuhnya, dia berhenti. Apa masalahnya? Di tubuh raja, terdengar suara kaget. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh raja menyemburkan teror, cahaya kemasan, meluap dari tubuh raja. Dari kejauhan, tubuh sang raja tampak diselimuti lapisan api kemasan. Pada saat yang sama, nafas tertinggi keluar dari tubuh raja. Meskipun jaraknya tidak terbatas, Luming merasakan tekanan yang kuat. Tekanan semacam ini bukan dari kekuatan, tapi dari darah. Tekanan Raja Teran. Tubuh manusia pulih. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin tubuh Raja Manusia telah hidup kembali? Apakah Raja Manusia tidak sepenuhnya jatuh? Aku tidak merasakan jejak jiwa atau tanda di tubuhnya. Ada suara yang mengejutkan dan luar biasa di tubuh Raja Manusia. Ledakan. Kemudian, nafas yang lebih menakjubkan keluar dari tubuh manusia. Nafas ini, dari dalam keluar, berdampak gila di luar. Tidak mungkin, benci. Suara Maradik terdengar, dan kemudian dia melihat bayangan gelap di tubuh Raja Manusia, yang perlahan-lahan habis. Bayangan ini, tipe dewasa, pertama kali keluar dari kepalanya. Ini adalah seorang lelaki tua dengan kulit gelap dan keriput. Tentu saja, itu bukan darah dan daging, tapi jiwa. Saat ini, wajah lelaki tua itu penuh dengan keterkejutan. Ayah Raja. Seru Suanyuanyi, bersemangat. Menwang Suanyuan, dibangkitkan. Pada saat ini, hati semua orang sangat terkejut. Di antara mereka, orang-orang Teran adalah yang paling heboh. Apakah Wang Suanyuan benar-benar hidup? Ini benar-benar peristiwa besar yang mengejutkan alam semesta. Jika benar, pola masa depan alam semesta akan sepenuhnya ditulis ulang. Bahkan jika hanya ada satu alam hijau yang tersisa di kerajaan Teran, di bawah perlindungan Raja Manusia, itu juga bisa berkembang dengan gila-gilaan. Di masa depan, meski tidak bisa mengembalikan kejayaan di masa lalu, pasti akan lebih makmur dari sekarang. Kegembiraan yang tak tertandingi. Dan mereka yang tinggal di daerah terlarang itu pucat. Nama Wang Suanyuan jelas merupakan gunung besar di atas kepala semua makhluk di area terlarang. Mungkin tidak benar-benar dibangkitkan, mungkin hanya gumpalan jejak, dibangunkan oleh Suanyuanyi. Ada bisikan dari area terlarang. Setelah beberapa saat, tubuh Dik sudah terekspos. Jelas bahwa tubuh manusia adalah raja dari tubuh, dan jiwa Dik harus benar-benar dikeluarkan dari tubuh. Aku tidak mau kekurangan itu. Tubuhnya, dalam pertempuran dengan Wang Suanyuan, telah hancur total, hanya menyisakan jiwa. Meski jiwanya hampir abadi, sulit untuk pulih ke masa kejayaannya hanya dengan jiwa yang tersisa. Selain itu, tanpa tubuh, bagaimana dia bisa berlatih di masa depan? Tubuh Wang Suanyuan tidak diragukan lagi adalah tubuh terbaik. Selama dia menyatu dengan tubuh Wang, dia tidak hanya dapat pulih ke periode puncak di masa depan, tetapi juga naik ke level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dia tidak mau menyerahkan tubuh manusia, dia tidak mau menyerah. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tidak berguna. Di belakang, telapak tangan Raja Orang, langsung menuju esensi dari kurangnya kepala untuk digenggam. Jika tubuh Raja Manusia benar-benar pulih, jiwanya akan ditangkap, dan akan ada Suanyuanyi, yang merupakan hal yang sangat berbahaya. Terlepas dari terus mengendalikan tubuh Raja Manusia, jiwa Raja Manusia bersinar dan terbang keluar dari tubuh Raja Manusia. Membunuh. Suanyuanyi untuk membunuh, untuk menyerang, akankah dikurang bermain kembali? Membunuh. Suanyuanyi terus memperjuangkan kurangnya kebenaran, dan ingin menghapusnya sepenuhnya. Jangan berpikir bahwa aku hanya memiliki jiwa, kamu tidak dapat membantuku, surga dan bumi, menggumpal untukku. Jika kamu ingin minum dingin, kamu perlu menggunakan tangan kamu. Tiba-tiba, kehampaan alam semesta yang luas, energi tak terbatas, hingga esensi dari kurangnya gelombang, ditutupi oleh esensi dari kurangnya jiwa di sekitarnya. Energi-energi ini berkumpul bersama seolah-olah mereka adalah tubuh tempat jiwa tersembunyi. Esensi dari suatu entitas muncul. Sepertinya tidak ada bedanya dengan kehidupan daging dan darah. Seluruh tubuh memancarkan vitalitas yang luar biasa dan darah mendidih. Cara semacam ini, Luming dan yang lainnya, lihat Leng-Leng. Dalam sekejap, tubuh dibangun kembali. Itu hanya tubuh sementara. Apa gunanya? Bunuh. Minuman Suanyuan YILENG, tubuh tulang putih memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, berubah menjadi cahaya pedang abadi, memotong esensi yang hilang. Ledakan. Dik terus menguleni formulanya, dan seekor binatang buas besar terbentuk, sebesar bintang, dengan 3 kepala. Ini adalah anjing neraka berkepala 3, memancarkan roh jahat yin yang kuat. Mengaum. Ketiga anjing neraka itu meraung,
mengguncang kehampaan alam semesta, dan beberapa keping puing benua yang saling berdekatan meledak secara langsung. 5069. Tiga anjing neraka, sebesar bintang, mengaum kehampaan alam semesta, menghancurkan beberapa keping puing benua, dan bertarung melawan Xuanyuan. Tentu saja, ketiga anjing neraka ini bukanlah makhluk nyata, mereka hanya diringkas oleh formula Dharma. Ledakan. Cahaya pedang dan tiga anjing neraka bertabrakan satu sama lain, dan meledak dengan raungan yang mengejutkan, energi mendidih, menyapu 8 tanah terlantar di alam semesta. Perang antara kedua belah pihak cukup jauh dari Luming. Kalau tidak, mereka semua akan terlibat dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Dalam raungan, tubuh Xuanyuan tiba-tiba mundur. Jelas, Xuanyuan bukanlah musuh. Xuanyuan telah dipukul dengan keras, ditambah di balik pengorbanan, kekuatannya tidak sebaik sebelumnya. Meskipun Tik telah disegel selama bertahun-tahun, dan hanya memiliki jiwa, kekuatannya jauh dari periode puncak, tetapi jangan lupa bahwa bahkan di periode puncak, Xuanyuan tidak sebaik Tik, yang sedikit lebih buruk. Oleh karena itu, Xuanyuan sama sekali bukan lawan. Aku akan membawamu di jalan sepenuhnya. Dik melompat ke depan dan mendekati Xuanyuan dengan cepat. Dia memiliki telapak tangan hitam, penuh dengan yin-qi dan dingin yang tiada taraf. Di mana dia lewat, kehampaan alam semesta akan membeku. Menyentuh. Xuanyuan tiba-tiba mundur, dan ada lebih banyak retakan di tubuhnya, dan bahkan beberapa tulang yang patah beterbangan. Bahkan api jiwa di mata itu redup. Mengaum. Tiga anjing neraka terus bertarung, tiga kepala, tiga jenis cahaya, bunuh Xuanyuan. Jelas, setelah pengorbanan, Xuanyuan jauh lebih lemah, dan dia sama sekali bukan lawan dari kekurangan. Pada saat ini, sosok tinggi dan kekar muncul di depan Xuanyuan. Dia menutupi kekosongan dengan tangannya yang besar dan menepuk tiga anjing neraka. Ledakan. Tubuh ketiga anjing neraka itu diledakkan dan mundur dengan keras. Ayah Raja. Teriak Xuanyuan, api jiwa berdetak kencang, jelas bersemangat. Raja manusia benar-benar hidup kembali. Semua orang terkejut. Karena tubuh Raja manusia yang baru saja menembak ketiga anjing neraka itu. Tubuh fisik Renwang mengambil inisiatif dan berdiri di depan tubuh Xuanyuan yang jelas melindungi Xuanyuan yang sadar. Apakah Raja manusia benar-benar hidup? Dia melihat tubuh Raja seolah-olah dia ingin melihatnya. Kemudian dia mencibir dan berkata, aku yakin kamu tidak memiliki hantu atau merek yang tertinggal. Itu hanya pengorbanan Xuanyuan yang telah membangkitkan naluri kamu. Xuanyuan, kamu telah jatuh sepenuhnya, dan tidak ada kemungkinan kebangkitan. Bagaimana bisa? Tubuh Xuanyuan bergetar, dan api jiwanya dipenuhi dengan kesedihan. Dia juga melihat bahwa di dalam tubuh Raja, tidak ada hantu yang ditinggalkan oleh Raja, atau bahkan sebuah merek. Mungkin benar, seperti yang dikatakan Dik, bahwa alasan tubuh Raja manusia bergerak, mungkin memang karena pengorbanan Xuanyuan telah membangkitkan naluri tubuh Raja manusia. Ledakan. Tubuh Raja penuh dengan ki dan darah, dan ada cahaya terang di sekujur tubuhnya, yang merupakan cahaya abadi. Renwang, jelas, adalah karakter peri, dan di antara mereka semua adalah pakar top. Telapak tangan menutupi langit, dan tubuh manusia Raja membunuh masa lalu menuju ketiadaan kebenaran. Tangan-tangan, kehampaan meledak, menjadi kekacauan, semuanya telah aus. Bahkan jika hanya ada insting yang tersisa, jika kamu ingin membunuhku, biarkan aku menyegel tubuhmu sepenuhnya dan menyempurnakannya perlahan. Suara ketidakpedulian berdering, napasnya keras, dan napasnya yang dingin membuat kehampaan jatuh ke dalam es. Dia meremas tangannya untuk membuat keputusan. Tiga anjing neraka lainnya keluar, dan bersama dengan yang sebelumnya, mereka membantai daging manusia. Pada saat yang sama, Dik mengangkat tangannya ke udara, dan tombak hitam keluar untuk membunuh Raja. Raja tubuh manusia, melambaikan tangan untuk menemui musuh, dan kekurangan perang. Saat mereka bertarung, kehampaan terkoyak dan berubah menjadi kekacauan, dan kemudian kekacauan terus berevolusi menjadi kehampaan alam semesta. Puing-puing benua di dekat daerah ini terus-menerus meledak. Pertama dipecah menjadi potongan-potongan kecil, lalu dipecah menjadi bubuk. Hancurkan langit dan bumi, kehancuran nyata langit dan bumi. Ini pemandangan yang mengerikan. Di bawah area terlarang Jiuxing, semua orang yang menyaksikan pertempuran itu gemetar dan sulit ditenangkan. Apakah ini kekuatan bertarung para ahli top di daratan Honghuang? Itu terlalu kuat. Apa asalnya, di depan keberadaan seperti itu, bahkan semut mol pun tidak, gumpalan energi yang meluap dapat membuat keberadaan puncak asal lenyap. Kekuatan keabadian, apakah itu kekuatan keabadian? Itu terlalu kuat dan tak tertandingi. Itu adalah master yang menghancurkan tanah yang luas dan sunyi pada masa itu. Luming menghela nafas.
Tubuh Dick dan Renwang jelas jauh dari kondisi puncak, tetapi kekuatan mereka luar biasa. Kita bisa membayangkan betapa buruknya kondisi puncak mereka. Apalagi, ada lebih dari satu master seperti Wang Xuanyuan di masa banjir dan kelaparan. Wajar jika tanah banjir dan kelaparan dihancurkan begitu mereka terbunuh. Kecepatan dua orang terlalu cepat, Lu Ming dan yang lainnya, hampir tidak dapat melihat beberapa bayangan virtual dalam pertempuran gila. Dalam beberapa menit, mereka tidak tahu berapa banyak gerakan yang telah mereka lawan. Ledakan. Tiba-tiba, Big Bang, sosok kembali. Hati Lu Ming tenggelam. Karena sosok ini adalah tubuh raja. Tubuh manusia raja lebih rendah dari esensi. Tidak mengherankan jika Dick memiliki jiwa. Kesadarannya dalam kondisi baik dan dia bisa menggunakan semua jenis gerakan membunuh. Raja manusia hanya memiliki tubuh, dan semuanya bergantung pada insting. Beberapa gerakan membunuh yang kuat tidak dapat digunakan sama sekali. Yang dia andalkan adalah tubuh raja manusia. Hanya mengandalkan insting, masih ingin bertarung denganku, bunuh. Tiga anjing neraka mengaum di kehampaan alam semesta. Bersama Dick, mereka menerkam tubuh raja pembunuh, dan kedua belah pihak bertarung lagi. Setelah bertarung selama puluhan gerakan, tubuh raja manusia menjadi sangat besar, bahkan lebih besar dari bintang-bintang. Dia mengambil anjing neraka berkepala tiga dan mencabik-cabiknya, mengubahnya menjadi energi dan kembali ke alam semesta. Tapi tubuh raja manusia juga terkena, dan ditangkap oleh cakar tiga anjing neraka lainnya. Beberapa luka dalam muncul di tubuh abadi yang kokoh. Di saat yang sama, tombak Dick menembus bahu tubuh raja. Menyentuh. Begitu tubuh raja terkejut, dia mematahkan tombaknya dan melawan dengan tinjunya. Dia diblokir oleh Dick. Di matanya, dua lampu pedang meledak dan memotong tubuh raja, yang membuat tubuh raja mundur dengan keras. Tubuh manusia benar-benar ditekan. Ayah, aku akan membantumu. Xuanyuan Yi minum, mengubah dirinya menjadi cahaya pedang, membunuhnya, dan membantu tubuh raja. Kedua belah pihak bertarung lebih sengit. Namun, bahkan kombinasi tubuh Renwang dan Xuanyi dikalahkan, dan ditekan. Setelah 100 gerakan, tubuh Xuanyuan hancur total. Tulang putih berubah menjadi bubuk, dan roh Xuanyuan tiba-tiba mundur, hampir terkoyak oleh intinya. Akhirmu, telah hancur, tubuh Xuanyuan akan digunakan untukku, jiwa Xuanyuan Yi akan sepenuhnya dilenyapkan. Aku tidak memiliki mulut yang dingin. Mataku dingin. 5070. Dick, memegang tombak hitam, mengguncang alam semesta dengan momentum yang besar dan sangat kuat. Dia akan membunuh Xuanyuan Yi dan benar-benar memusnahkan jiwanya. Kultivasi Xuanyuan Yi jauh lebih sedikit daripada Dick. Tanpa tubuh putih, hanya jiwa yang tersisa, dan itu bukan lawan dari Dick. Setelah tombak hitam Dick menyapu, jiwa Xuanyuan Yi hancur dan hampir hancur total. Sulit untuk mengatur ulang di kejauhan. Untungnya, tubuh raja terbunuh tepat waktu, jika tidak, Xuanyuan Yi akan berada dalam bahaya. Namun, tubuh raja manusia bukanlah musuh, dan dia berada di bawah tekanan. Ayah, aku tidak percaya kamu telah jatuh. Aku akan memanggilmu untuk bangun. Xuanyuan Yi meraung, jiwanya, memancarkan cahaya yang indah. Pengorbanan. Xuanyuan Yi terus berkorban, kali ini untuk jiwanya. Jiwanya membara, menjadi gumpalan cahaya dan hujan, ke dalam tubuh raja. Ledakan. Ketika cahaya dan hujan jiwa Xuanyuan Yi jatuh ke tubuh raja manusia itu tampak tersulut, dan lapisan api tebal naik di tubuhnya, seperti letusan gunung berapi, dengan suasana yang lebih menakutkan. Tubuh raja manusia dan Xuanyuan Yi tampak seperti jembatan. Jiwa Xuanyuan Yi terus berubah menjadi cahaya dan hujan, dan itu tidak ada dalam tubuh raja manusia. Kekuatan tubuh raja manusia menjadi semakin kuat. Wajah Dick tenggelam dan dia mempercepat serangannya. Tubuh raja manusia berinisiatif melawannya. Kekosongan ini, baru saja pulih, diledakkan lagi dan berubah menjadi kekacauan. Hanya beberapa napas, jiwa Xuanyuan Yi, semuanya menjadi terang dan hujan, ke dalam tubuh raja. Pada saat ini, nafas tubuh raja sangat kuat. Matanya, yang tadinya kosong, tampaknya telah mendapatkan kembali kecemerlangannya, seolah-olah itu adalah dua matahari. Membunuh. Tubuh raja manusia membuka mulutnya dan meraung, mengguncang alam semesta dan membentuk keruntuhan yang hebat. Kemudian, tubuh raja manusia terbelah dengan satu telapak tangan, dan telapak tangan itu seperti pedang ajaib. Cahaya pedang yang indah menerangi kehampaan gelap alam semesta dan memotong kebenaran. Kapan? Cahaya pedang dan tombak hitam bertabrakan besar, dan kemudian tubuh mereka mundur pada saat bersamaan. Raja manusia, apakah dia benar-benar hidup? Kami semua terkejut dengan kalimat ini. Mata tubuh raja manusia dipulihkan dengan jelas, dan dia bisa berbicara. Jika sebelumnya naluriah, sekarang sadar. Xuanyuan Yi, ternyata kamu yang bertanggung jawab atas tubuh ayahmu.
Seperti yang aku katakan, Xuanyuan tidak mungkin pulih. Namun sosoknya tidak berhenti. Dia meremas segel Dharma dan memadatkan 2-3 anjing neraka untuk membunuh raja. Dan dia sendiri, bersenjatakan tombak, terus membunuh masa lalu. Pedang. Tubuh Renwang minum dengan ringan. Dia meraihnya di udara dengan telapak tangannya. Pedang patah yang ditelan bola sebelumnya tiba-tiba bergetar, seolah dihidupkan kembali. Itu berubah menjadi cahaya pedang, menerobos udara dan digenggam oleh tubuh Renwang. Bersenandung. Suara pedang bergema melalui kehampaan alam semesta. Pada saat ini, pedang yang patah memancarkan cahaya yang paling menyilaukan. Pedang Ki yang mengerikan merobek kehampaan alam semesta menjadi ratusan juta bekas pedang. Seperlima sisa tubuh pedang, ada cahaya yang memanjang ke depan, membentuk pedang utuh. Tentu saja, yang terbentang bukanlah entitas, yang terdiri dari ki pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Raja Manusia dipersenjatai dengan pedang. Saat nafasnya mencapai puncaknya, dia akan dipotong dengan satu pedang, dan kepala dari 3 anjing neraka akan dipotong. Pada saat yang sama, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak, menghalangi serangan Dik. Kemudian, tubuh Raja Manusia melancarkan serangan balik. Cahaya pedang begitu menyilaukan sehingga semua orang yang menusuk tidak bisa membuka mata. Ketika orang hampir tidak bisa melihatnya, mereka melihat 2-3 anjing neraka, yang tercabik-cabik dan berubah menjadi energi dan menghilang. Selain itu, kurangnya kebenaran juga mengenai, dada lebih dari luka pedang, tubuh kembali tiba-tiba. Tubuh Raja berada di atas angin. Saat ini, semua orang sudah tahu bahwa bukan Wang Fuseng, melainkan Xuanyuan Yi yang menetap di tubuh manusia dan mengendalikan tubuh manusia. Xuanyuan Yi awalnya adalah putra Renwang. Dia sangat cocok dengan tubuh fisik Renwang. Dia bisa menggunakannya dengan bebas, jauh lebih baik daripada Dik. Tubuh manusia, atau Xuanyuan Yi, berada di atas angin dan melancarkan serangan badai. Cahaya pedangnya terlalu mengerikan, sangat tajam, dapat menembus segalanya, menekan esensi kekurangan, secara bertahap mundur. Xuanyuan Yi, tubuh ayahmu terbakar, dan esensinya terus-menerus hilang. Dengan cara ini, satu-satunya tubuh Xuanyuan yang tersisa di dunia tidak akan dijamin. Kamu sangat tidak berbakti. Aku ingin menghentikan Xuanyuan Yi dengan ini. Namun, Xuanyuan Yi tidak tergerak dan menjawab dengan acuh tak acuh, bukan keinginan ayahku untuk membiarkanmu hidup di dunia. Jika kamu tidak peduli, dia akan benar-benar menyalahkanmu. Mati. Serangan umum gila Xuanyuan Yi, sekarang situasinya, dan sebelum benar-benar mundur, Xuanyuan Yi benar-benar menekan kurangnya permainan. Puff. Setelah lebih dari 10 gerakan, salah satu lengannya dipotong. Setelah lebih dari selusin gerakan, tubuh Dik terkoyak oleh cahaya pedang yang sangat tajam. Namun, tubuh ini hanya dipadatkan dengan energi. Namun, kita bisa melihat bahwa jiwanya juga terluka. Ada bekas pedang di atasnya, yang sudah lama tidak bisa diperbaiki. Dik dipukul, serangan Xuanyuan Yi lebih ganas, ingin satu pukulan akan Dik benar-benar dilenyapkan. Xuanyuan Yi, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Dalam mimpi, jiwaku tidak akan pernah mati. Bahkan ayahmu Xuanyuan tidak bisa membunuhku, apalagi kamu. Dik meraung, bertarung dengan seluruh kekuatannya, dan melakukan segala macam gerakan pembunuhan yang mengerikan, tetapi dia masih kalah. Segera setelah itu, dia terkena pedang lagi, dan luka yang mengerikan muncul di jiwanya, yang sulit untuk dipulihkan. Wajah Dik sangat suram karena situasinya tidak baik. Meski ada puluhan ribu perampokan dalam situasi sebenarnya, tidak ada yang meneriakinya. Jika di puncak, dia benar-benar tidak takut, tetapi dia sudah terlalu lama ditekan. Jiwa dibagi menjadi 7 bagian oleh satu, dan disegel di 7 tempat berbeda oleh tubuh raja. Ini bukan hanya penyegelan, tetapi juga proses gesekan. Wang Xuanyuan, awalnya ingin mengandalkan ini untuk sepenuhnya menghapus jiwa yang tidak memiliki kebenaran. Meskipun dia tidak berhasil, dia sangat merugikan kurangnya kebenaran. Jiwa yang hilang adalah waktu terlemah dalam sejarah. Sekarang, sangat mungkin baginya untuk dihancurkan. Akhirnya, warna ganas melintas di matanya, dan jiwanya, seperti tubuh Raja Tongren, juga memancarkan cahaya terang. Bakar jiwamu. Kurangnya kebenaran juga membakar jiwa. Meskipun pembakaran jiwa sangat berbahaya baginya, itu lebih baik daripada dihancurkan sama sekali. Bakar jiwa, biarkan kekuatan pertempuran dari esensi kekurangan melambung, dan Xuanyuan Yi memulai perang sengit lagi. Perang ini, sangat tragis, seolah-olah merupakan kelanjutan dari tahun-tahun terakhir perang yang belum selesai, hidup dan mati.